Tunggu Bunga, kita hampir sampai di rumah sakit. Apakah kamu minum-minum? Dia minum. Dia bau alkohol. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Omong kosong apa lagi ini? Ibu mertuaku terkenal banyak bicara. Dia selalu bercanda. Di pesta pernikahan adik iparku, dia menuduh Ibu Sari yang jujur sebagai pencuri. Nah, Ibu Sari, aku dengar katanya ibu suka memanfaatkan pesta orang lain. Membungkus makanan untuk dibawa pulang. Hari ini aku mengawasi ibu. Jangan berani-beraninya ibu mengambil minuman keras dari pernikahan putriku dan menganggapnya sebagai air gula. Putriku yang berusia 6 tahun kena imbas. Dia tertipu minum minuman keras 54%. Itu menyebabkan keracunan alkohol. Anak berusia 6 tahun bisa membedakan minuman keras dan air gula. Masa aku tidak tahu? Ayo Bunga, katakan apa ini? Siapa tahu kamu pura-pura tidak tahu atau benar-benar tidak tahu. Bunga, nenek Ratnamu hanya pura-pura bodoh. Ini, cicipi. Katakan padanya apa ini? Hei! Izinkan aku bertanya lagi, kamu minum atau tidak? Petugas, aku benar-benar tidak minum. Lihat alat tes alkohol menunjukkan normal. Dia benar-benar minum. Mungkin alat tes alkoholmu perlu diganti. Cukup, Ibu. Bisakah Ibu berhenti bicara omong kosong? Bunga keracunan alkohol, dia pingsan. Kalau tidak segera diobati, akan terlambat. Benar, Ibu. Alat tes alkohol menunjukkan tidak ada masalah. Kalau Ibu bilang saja tidak minum, kita bisa bawa Bunga ke rumah sakit. Petugas, anak perempuan saya keracunan alkohol. Dia pingsan. Kami harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Saya benar-benar tidak minum. Hei, siapa yang bicara omong kosong? Kalau dia tidak minum, kenapa wajahnya sangat merah? Hei, lihat! Lihat tangannya, bahkan gemetaran. Menyetir mabuk bukan hal sepele. Untuk menjamin keselamatan semua orang, Anda harus ikut kami. 112 bilang semua ambulans sibuk dengan panggilan lain. Semuanya sudah dikerahkan. Kalau saya dibawa polisi, tidak ada yang bisa antar anak saya ke rumah sakit. Kalau dia tidak mabuk, kenapa gemetaran seperti itu? Minum dan menyetir. Kalau mau mati, jajak orang lain ikut. Betul. Aseki tidak beta pindah kakak minum. Ini ibu mertua saya dan mulutnya yang banyak bicara. Dia selalu bicara omong kosong, jangan dengarkan dia. Kalau tidak percaya, saya bisa tiup alat tes alkohol beberapa kali lagi untuk buktikan bahwa saya benar-benar tidak minum. Tapi anak saya, dia benar-benar tidak bisa menunggu. Dia keracunan alkohol. Dia tidak sadarkan diri. Dia perlu ke rumah sakit. Suami saya sudah minum, dia tidak bisa menyetir. Hanya saya yang bisa. Kalau kita tunda lagi, dia bisa dalam kondisi kritis. Ibu, apakah saya akan mati? Bunga. 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 Tenang, tenang. Bunga? Dia baru saja pingsan. Kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Ayo pergi. Stay top Nestayeret untuk yang terakhir kalinya. Kamu minum alkohol atau tidak? Ya, kalau iya, kami akan bawa kamu untuk tes. Hei Citra, kamu dan Bayu sama-sama minum. Mau nyetir gimana coba? Itu terlalu berbahaya. Bunga tidak akan bertahan, Ibu. Tolong hentikan omong kosongmu ya. Asalkan Bunga selamat dari ini, nanti kamu bisa bilang apa saja. Aku tidak akan halangi kamu untuk menjelek-jelekan aku. Aku tidak akan pernah tidak menghormati Ibu lagi, oke? Ya ampun, bibir anak itu mulai pucat. Iya, sekarang yang paling penting adalah bawa anak ini ke rumah sakit. Kalau tidak, bisa terlambat. Baiklah, baiklah. Aku cuma mau mencairkan suasana dan bercanda agar semuanya senang. Kamu bercanda soal mengemudi dalam keadaan mabuk? Kalau sampai terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab atas nyawa mereka? Oke, baiklah. Baiklah. Aku berhenti. Kalian semua terlalu dramatis. Bercanda sedikit saja, tidak bisa. Karena kamu tidak minum, jalan saja. Jangan halangi jalan. Maaf merepotkan. Cepat. Hei Pak Petugas. Hei. Sebenarnya, aku berbohong untuk menantu perempuanku. Dia memang minum. Kami sedang merayakan hari ini. Ada kabar baik. Hei, lihat. Anggur ini aku yang tuang sendiri. Kalau tidak percaya, coba cium bajunya. Bau alkoholnya menyengat. Kamu ikut kami. Sumpah, aku nggak minum-minum. Baju ini, nodanya cuma tumpahan anggur. Kamu minum alkohol atau tidak? Ikut kami ke rumah sakit. Tes darah akan menunjukkan semuanya. Lihat semua orang yang menunggu ini. Aku nggak ada waktu untuk alasanmu. Aduh, yang benar aja. Pak, kamu...
Kamu beneran nggak bisa diajak bercanda ya? Aku cuma bercanda. Menantu perempuanku Citra, dia beneran nggak minum. Noda anggur di bajunya itu terjadi di acara jamuan makan. Gelasnya ketumpahan dan mengenai dia. Alat kalian baik-baik saja. Dan hidung kalian juga berfungsi dengan baik. Ibu, bisa nggak tolong berhenti? Bunga sedang keracunan alkohol saat ini. Kita harus cepat ke rumah sakit. Beraninya kamu bicara seperti itu ke ibumu? Bukannya itu yang selalu kamu bilang? Orang tua di rumah adalah harta. Kamu bahkan bilang aku penghibur pesta. Aku cuma bercanda, dan kamu malah membentakku? Apa? Apa kamu mau ikuti jejak ayahmu yang sayang itu dan ninggalin ibumu sendiri? Hah? Ibu, aku nggak. Enggak. Apa? Sudah ku bilang, itu cuma bercanda. Dan kamu masih membentakku? Baiklah. Aku yang kelebihan di sini, oke? Aku pergi saja deh. Ibu, Kejar dia. ibu. Jangan coba-coba hentikan aku. Kamu ini, sayang, aku bersusah payah membesarkanmu. Dan sekarang kamu punya istri lalu lupa sama ibumu? Aku nggak mau hidup lagi. Aku nggak sanggup lagi. Ibu, aku nggak bermaksud membentak ibu. Bunga diracuni. Aku cuma sangat khawatir. Ibu, rumah sakitnya di sana. Kalau ibu cuma bilang yang sebenarnya, kalau Citra nggak minum, semua ini akan selesai. Oke? Ini semua salahmu. Kamu ini, sayang. Kalau kamu nggak bikin masalah besar dan maksa bawa anak itu ke rumah sakit, anak laki-lakiku nggak akan pernah membentakku. Dia cuma anak kecil. Apa salahnya sedikit anggur? Aku sudah kasih Bayu kita anggur sejak dia kecil dan dia tumbuh baik-baik saja, bahkan masuk universitas top. Kurasa kamu cuma cari gara-gara tanpa alasan, merusak hubunganku dengan anak laki-lakiku. Kamu kasih anggur ke anak perempuanku. Kamu buat dia keracunan alkohol. Aku bawa dia ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Dan aku yang salah? Citra, ibuku emang seperti itu. Memang begitulah dia. Dia emang bawel, tapi hatinya nggak jahat. Jadi, kamu minta maaf ke ibu, dia bilang yang sebenarnya, dan kita buru-buru ke rumah sakit, oke? Kamu mau aku minta maaf ke dia? Dia hampir bunuh anak kita, hampir bunuh Bunga, dan kamu mau aku minta maaf ke dia? Bayu, kamu terus bilang ibumu bermaksud baik, tapi lihat apa yang terjadi. Lihat anak perempuanmu, dia masih belum sadar. Dengarkan aku. Kalau sesuatu terjadi pada Bunga karena penundaan ini dan dia terluka parah, aku takkan pernah memaafkan ibumu itu. Pak Polisi! Menantu perempuanku mengemudi dalam keadaan mabuk. Kenapa kamu tidak membawanya pergi sekarang juga? Ibu, berhenti bicara omong kosong. Kita harus bawa Bunga ke rumah sakit. Buru-buru apa? Biarkan Pak Polisi bawa dia tes darah. Nanti kebenaran akan terungkap kan? Hasil tes tidak berbohong. Citra! Mengemudi dalam keadaan mabuk itu berbahaya. Kita semua harus jadi warga yang baik yang patuh hukum. Kamu menuduhku mengemudi mabuk, ada buktinya? Kalau tidak punya bukti, itu menghalangi petugas. Mereka bisa menahanmu karena itu. Kamu! Minggir. Kalau kamu tidak minum, jalankan mobilmu. Maaf merepotkan. Tunggu sebentar. Citra, kamu yang minta begini. Aku tadinya coba menyelamatkan reputasimu. Bukan memperpanjang masalah. Mau bukti? Baik. Lihat baik-baik. Ini dari acara jamuan makan. Aku merekam kamu menunjukkan tanda-tanda mengemudi dalam keadaan mabuk. Lihat semuanya. Lihat baik-baik. Pak petugas, coba Bapak jelaskan. Kalau ada orang makan coklat beralkohol, apakah itu termasuk mengemudi dalam pengaruh alkohol? Semua orang ini sedang menyaksikan. Bapak tidak bisa membelokkan hukum. Ya ampun, coklat beralkohol itu termasuk mengemudi mabuk? Aku malah kasihan padanya tadi. Kalau sampai terjadi sesuatu di jalan, bisa jadi bencana. Bu petugas, Anda dicurigai mengemudi dalam pengaruh alkohol. Anda harus ikut kami. Tunggu, itu tidak benar. Tidak. Pak petugas, kenapa kalian serius sekali? Saya cuma bertanya sederhana. Saya tidak pernah bilang itu benar-benar terjadi. Kalian benar-benar membesar-besarkan hal sepele. Kamu ini mau apa? Tutup mulutmu yang banyak bicara itu. Harus ada batasnya. Tidak bisakah kamu diam sekali saja? Di video jeleknya itu, ada orang yang punya 6 jari. Itu jelas dihasilkan AI. Itu cuma kebohongan.
Biar saya jelaskan. Kalau ada apa-apa dengan bunga saya, sedikit saja, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak, Citra, tunggu. Saya cuma ngomong sembarangan, kenapa kamu anggap serius? Ibu, sekarang bukan waktunya. Lihat situasi dong. Bukan sengaja, lagi pula itu bukan masalah besar. Bu petugas. Bisakah kami pergi ke rumah sakit di depan? Saya akan tes darah. Saya akan buktikan saya tidak bersalah. Tolong, bisakah Bapak pergi dan selamatkan anak perempuan saya dulu? Dia keracunan alkohol. Waktunya benar-benar hampir habis. Tolong, saya mohon. Apa masalahnya? Dia cuma minum beberapa gelas. Dia akan baik-baik saja setelah tidur. Berlebihan banget. Dan dia malah dikawal pulang sama polisi. Menyebalkan sekali. Ya Tuhan, tolong lindungi anak perempuanku Bunga. Jagalah dia dengan selamat. Lakukan semua tes yang diperlukan. Jangan pedulikan biayanya. Nyawa seorang anak dipertaruhkan. Rawati Bunga dengan baik. Saya janji Bunga akan baik-baik saja. Cobalah untuk tidak khawatir. Ayo kita periksa darah. Aku cuma ngomong asal. Bukan maksudku. Terima kasih. Dan gitu tuh hasilnya keluar, dan semuanya sudah jelas, kamu boleh pergi. Baik. Aku ingin tahu kabar Bunga. Kita sampai di sini dengan cepat. Dia pasti baik-baik saja, kan? Aku cuma ngomong asal. Bukan maksudku. Aku harus mengecek Bunga. Kalau ibu mertuaku yang banyak bicara, bikin masalah lagi. Lintah darat. Rumah sakit ini penuh dengan lintah darat. Rp5.000 untuk operasi. Aku tidak akan bayar. Di kampung kami dulu. Setelah tidur nyenyak semalaman, semuanya pasti akan baik-baik saja. Kembalikan anakku, kami tidak akan mengobatinya lagi. Perawat, aku ibu Bunga, apa yang terjadi? Halo, Bunga mengalami keracunan alkohol dan sekarang sudah memengaruhi saraf kranialnya. Biaya operasinya Rp5.000, tapi ibu mertua Anda... Perawat, tolong. Kamu harus selamatkan anak perempuanku. Aku akan bayar biayanya sekarang, aku akan bayar. Buat apa kamu bayar? Dia cuma minum sedikit berlebihan, jadi ngapain harus operasi? Menurutku rumah sakit ini cuma tipu-tipu belaka. Dengarkan. Kalau ada apa-apa dengan Bunga, aku akan pastikan kau bayar dengan nyawamu. Bayar biayanya, tolong. Aduh, astaga! Menantu perempuan memukul ibu mertuanya. Tidak ada keadilan lagi, tidak ada hukum lagi. Menantu macam apa yang begini? Beraninya kau pukul ibu mertuamu? Maaf, Ibu, saldo kartu Anda tidak cukup. Masa sih? Aku yakin aku punya. Sudah kuduga kamu boros. Untungnya, kemarin aku menyuruh anak laki-lakiku transfer semua uang dari rekening bersama kalian ke namaku untuk diamankan. Kalau menurutku, buat apa buang-buang uang ini? Bawa saja Bunga pulang, biarkan dia tidur sampai sadar, nanti juga dia akan baik-baik saja. Apakah Anda keluarga Bunga? Maaf. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Citra, kenapa? Bukannya ibu pergi bayar tagihan? Bagaimana mungkin, Bunga? Itu yang kamu sebut bayar tagihan? Kamu percaya semua omongan ibumu? Ini semua gara-gara ibumu. Dia pelit bayar Rp1.000 untuk biaya pengobatan. Terus menunda-nunda, dia yang bunuh anak kita. Aku cekik kamu, sayang. Aduh, dia mau bunuh aku! Citra, kamu sudah gila? Aku sudah bilang ke ibu untuk ambil kartu dan bayar tagihan. Jangan salahkan dia. Ya, ibu kasih Bunga minuman keras memang salah, tapi dia cuma bertindak gegabah. Dia, niatnya baik. Cuma gegabah? Niatnya baik? Memang baik sekali niatnya.
Niat baik? Terus kenapa? Waktu aku hamil, dia tipu aku minum sop ayam yang dicampur ramuan ajaib sampai anak kita lahir prematur dan kesehatannya buruk. Niat baik? Terus kenapa dia tipu Bunga minum segelas penuh minuman keras? Niat baik? Terus kenapa padahal dia tahu aku sama sekali tidak mengemudi dalam keadaan mabuk, dia sengaja bohong ke polisi dan pakai video yang dihasilkan AI untuk menjebak aku, dia sengaja buang-buang waktu penyelamatan anak kita. Sekarang, dia anggap tagihan rumah sakit terlalu mahal, terus menunda-nunda. Dia yang bunuh anak kita. Bayu, ini yang kamu sebut cuma gegabah. Kamu pembunuh. Dia pembunuh. Pembunuh. Seluruh keluargamu pembunuh. Tidak. Petugas. Aku mau telepon polisi. Aku mau lapor pembunuhan. Baik, aku akan telepon polisi untukmu. Omong kosong, aku tidak membunuh siapapun. Jangan kau tuduh aku. Halo, saya perlu melaporkan ini ke polisi. Ya, di rumah sakit umum. Ya. Petugas. Dia pelakunya. Dokter-dokter di rumah sakitnya. Merekalah yang membunuh anak itu. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Bu, saat anak itu pertama kali dibawa masuk, dia jelas masih bisa diselamatkan. Kalau saja kami langsung mengoperasinya, dia pasti sudah sembuh. Tapi karena kamu benar-benar menolak membayar biaya operasi $1.000 itu. Kami benar-benar melewatkan golden hour. Bungaku. Setelah upaya terbaik kami untuk menyelamatkannya, anak itu sekarang berada dalam koma yang sangat dalam, kondisi vegetatif. Kondisi vegetatif. Anak perempuanku masih hidup. Dokter, aku mohon tolong, kamu harus menyelamatkan anak perempuanku. Dia satu-satunya keluargaku. Ibu Davis, anak perempuan Anda saat ini masih memiliki tanda-tanda vital. Namun, mengingat keadaan ilmu kedokteran di sini saat ini, dia kemungkinan tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Kondisi vegetatif artinya dia mati suri. Petugas, kamu dengar tadi kan? Dia baru saja bilang saat cucu perempuanku dibawa masuk, dia jelas masih bisa diselamatkan. Rumah sakit inilah yang mengubah cucu perempuanku menjadi mati suri. Dengar ya, rumah sakitmu harus bayar ganti rugi. Tanpa Rp200.000, aku tidak akan pergi dari sini hari ini. Diam. Petugas, aku ingin menuntut sayang ini. Dia membuat video palsu untuk sengaja memfitnahku dan menghalangi pembayaran. Dialah yang membuat anak perempuanku jadi kondisi vegetatif. Aku akan menuntutnya. Untuk penyerangan yang disengaja, aku akan pastikan dia membusuk di penjara. Aku hanya bercanda. Kenapa kamu harus serius sekali? Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bayu, kamu cuma mau berdiri di situ dan biarkan Citra memperlakukan aku seperti ini? Citra, apa kamu sudah gila sepenuhnya? Kamu mau melaporkan ibuku ke polisi? Bukannya kekacauan ini sudah cukup memalukan buatmu? Memalukan? Ibumu membunuh anak perempuan kita, dan aku akan membuatnya membayar. Kamu? Siapa yang memanggil polisi? Aku yang memanggil mereka. Ibu mertuaku, dia mencoba membunuh anak perempuanku. Pak petugas, aku minta maaf. Istriku dan ibuku cuma bertengkar kecil keluarga. Semuanya cuma kecelakaan. Tidak ada niatan untuk menyakiti. Dia dicurigai mengemudi dalam keadaan mabuk, yang menyia-nyiakan kesempatan anakku untuk diselamatkan. Dia sedang histeris. Pikirannya sedang tidak waras. Aku minta maaf atas nama istriku, karena membuang waktumu. Aku benar-benar minta maaf. Bayu, Bunga adalah anak perempuanmu. Apakah aku mabuk saat menyetir atau tidak? Kamu tahu persis. Bagaimana bisa kamu berbohong untuk ibumu sendiri? Citra, tolong tenang. Aku sudah kehilangan anak perempuanku. Aku tidak bisa kehilangan ibuku juga. Sudahlah, ya? Jadi baik, dengarkan aku. Aku juga sedih, kamu tahu. Tapi kita selalu bisa punya anak lagi. Sekarang yang terpenting adalah menjaga ibuku tetap aman. Bayu, kamu ini monster apa? Anak perempuan kita belum mati. Citra, kecurigaan mabukmu menyia-nyiakan waktu berharga. Itu sebabnya Bunga jadi seperti ini. Kamu tidak bisa begitu saja mengalihkan kesalahan ke ibuku untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Oh, Nona, kamu merasa bersalah karena mabuk saat menyetir sendiri dan sekarang kamu memfitnah ibu mertuamu? Betul, menantu perempuan ini benar-benar mengarang cerita. Jika ini cuma perselisihan keluarga, kami akan pergi.
Kapten Santoso, tunggu. Hasil tes darah sudah keluar. Untuk Ibu Santoso, kadar alkohol dalam darahnya 0. Dia sama sekali tidak mabuk saat menyetir. Sekarang, bisakah aku menuduhnya dengan percobaan pembunuhan? Bukannya kamu terus-terusan bilang dia dicurigai mengemudi dalam keadaan mabuk, makanya dia dihentikan polisi lalu lintas? Vina yang tidak melihat dengan jelas. Ya, saya sudah tua jadi pikun. Saya tidak melihat dengan jelas. Kalau videonya, bukti itu juga palsu. Video itu, saya yang membuatnya dengan AI. Kamu tahu kan bagaimana ibu ini? Ibu cuma suka bercanda. Saya tidak bermaksud sampai sebesar ini. Citra, maafkan ibu. Ibu tidak sengaja. Ibu cuma sudah tua dan pikun. Jadi kamu cuman bercanda, dan itu membuat anak perempuan saya jadi dalam keadaan vegetatif. Saya pikir tidak apa-apa anak minum sedikit. Saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Ibu sudah tahu dia salah. Dia sudah tua, dia pikun. Dia cuma mau bercanda untuk menghibur semua orang. Dia tidak punya niat jahat. Bayu, yang terbaring di sana adalah anak kandungmu sendiri. Ibumu hampir membunuh anak perempuanmu. Dan kamu bilang dia cuma mau menghibur semua orang? Apa kamu masih punya hati nurani? Citra. Dia kan ibuku. Benar. Bayu, dia ibumu, tapi aku juga ibu Bunga. Aku beri tahu kamu, aku akan menuntut keadilan untuk anakku. Aku tidak akan pernah memaafkan ibumu. Aku akan pastikan dia membusuk di penjara. Bunga sudah dalam kondisi seperti ini sekarang. Dia sudah tidak ada harapan lagi. Apa yang kamu mau aku lakukan? Citra, berhenti membuat keributan, oke? Aku akan membuat ibu saya bersujud di depan kamu. Aku akan membuatnya meminta maaf kepada kamu. Apakah itu akan membuat kamu puas? Citra, aku tahu aku berbuat salah. Aku akan bersujud kepada kamu. Aku akan bersujud kepada kamu, please. Aku mohon kepada kamu. Aku berbuat salah, Citra. Aku benar-benar berbuat salah. Petugas, ibu mertua saya, Ratna, sengaja membuat bukti palsu dan menjebak saya untuk mengemudi dalam pengaruh alkohol. Itu menyebabkan polisi menghentikan saya, menunda waktu penyelamatan penting anak perempuan saya. Saya ingin menggugat dia untuk penyerangan yang disengaja. Tidak. Citra. Ibu mohon kepada kamu. Aku mohon kepada kamu, please. Aku sudah tua seperti ini. Aku tidak bisa masuk penjara. Citra, Bayu, selamatkan ibu kamu. Citra. Apakah kamu sudah hilang akal? Itu ibu saya sendiri. Itu ibu mertua kamu. Apakah kamu benar-benar harus mengirimnya ke penjara? Jangan begitu tidak berperasaan, oke? Biarkan aku mengatakan sesuatu kepada kamu. Jika Bunga tidak selamat, aku pasti akan membuatnya membayar dengan hidupnya. Dokter, tidak peduli berapa biayanya, aku tidak akan pernah menyerah. Bisakah kita mendiskusikan rencana perawatan? Oke, kami akan membuat rencana pertama. Tunggu sebentar saja. Bunga, ibu sudah usir semua orang jahatnya. Buka matamu, sayang. Lihat ibu ya. Dokter, apakah sudah ada rencana perawatan untuk anak perempuan saya? Aku akan menyelamatkan anak perempuanku. Tolong, aku mohon. Ibu Citra, tolong coba tetap tenang. Saya kesini untuk memberi kabar baik. Seorang ahli saraf terkemuka baru saja meninjau CT scan otak Bunga. Dia bilang saraf kranialnya masih menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Dia yakin bisa membangunkannya. Benarkah dia benar-benar bisa diselamatkan? Ya, syukur. Nyawa Bunga bisa diselamatkan. Tapi memperbaiki kerusakan otak seperti ini memerlukan waktu yang sangat lama. Bisa 3 bulan, atau 3 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Asal anak perempuan saya bangun, 3 tahun bukan apa-apa. Aku akan menunggu 10-30 tahun. Bukan cuma waktunya. Biayanya mungkin... Asal Bunga bangun, biaya tidak masalah. Aku bisa menjual rumahku yang sekarang ini. Itu hadiah dari orang tuaku. Itu harta pranikahku. Karena ibu sudah siap, saya akan bicara dengan kolega saya tentang rencana perawatan Bunga. Oke, terima kasih banyak. Halo, apakah ini agen properti? Ya, saya perlu menjual rumah saya. Saya bisa turun sedikit dari harga pasar, saya butuh pembayaran penuh dengan cepat.
Oke, terima kasih. Saya akan bawa akta propertinya sebentar lagi. Oh, Bayu. Syukurlah kamu pergi ke polisi dan menandatangani perjanjian penyelesaian itu untuk ibu. Kalau tidak, ibu pasti sudah hancur oleh si Citra yang manis itu dan rencana-rencananya. Kamu kan ibu saya sendiri. Bagaimana mungkin saya hanya berdiri diam dan membiarkan ibu masuk penjara serta menderita? Hei Budi! Ada apa? Hei Bayu, Rio dikeluarkan dari sekolah. Sekarang dia tidak punya sekolah lagi. Kamu harus bantu saya cari solusi. Aduh, bagaimana bisa anak itu tidak bersekolah? Cepat bawa Rio ke kota. Rumah kakakmu itu rumah di zona sekolah. Nah, Bunga kan kecelakaan. Pas banget, kuotanya bisa kita kasih ke Rio. Serius? Wah, bagus sekali. Kami akan segera ke sana. Ibu, ini kok rasanya tidak benar. Memangnya kenapa? Kamu yang beli rumah ini. Kalau Bunga, kamu tahu. Kuota zona sekolah itu yang terbuang sia-sia. Dikasih ke keponakan laki-lakimu, apa salahnya? Oh, anak ibu yang baik. Nenek sangat merindukanmu. Saya tidak menyangka kamu tinggal di rumah yang bagus seperti ini di kota. Kamu memang tahu caranya hidup enak. Saya akan tinggal di sini untuk selamanya. Saya akan uruskan domisili untukmu. Nanti saya akan sewa tempat untukmu. Oke, baiklah. Wah, si pembuat onar kecil jangan jatuh. Bayu, nanti ajak kakakmu dan Rio makan enak di luar. Dia ngapain di sini? Citra, coba dengar dulu. Jangan sentuh aku. Kenapa teriak-teriak? Anak laki-laki saya, Bayu, cuma mau melindungi saya. Dia sendiri yang pergi ke sana? Ke kantor polisi. Dan menyuruh saya tanda tangani ini, perjanjian penyelesaian. Bunga sedang berjuang antara hidup dan mati sekarang. Bagaimana bisa kamu tanda tangani perjanjian itu? Apa kamu sama sekali tidak peduli pada anak perempuanmu atau keluarga ini? Citra, ibu sudah saya bawa pulang. Ngomong-ngomong begini sekarang buat apa? Bayu. Jadi itu jawabanmu? Kalau begitu keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku mau cerai. Beraninya kamu bicara seperti itu pada Bayu, kamu tinggal di rumahnya, cuma numpang hidup. Sekarang malah mau mengusir kami, Bayu, istri seperti apa yang kamu besarkan ini, kamu bahkan mau memasukkan ibu ke penjara. Kamu kenapa sih? Dia mukul kamu? Bagus, harusnya dari dulu. Kalau tidak, dia tidak akan berani membentak ibu mertuanya seperti itu. Santai saja. Kalau tidak, kalau Ardi mukul kamu lagi, saya tidak bisa menghentikannya. Saya punya anak laki-laki yang membela saya. Wajar saja kamu tidak punya anak laki-laki. Kamu punya anak sayang. Anak nakal terkutuk lagi. Citra, tahan saja. Kamu mau saya terima saya? Saya tidak akan biarkan ibumu lolos dari ini. Citra, dasar sayang, kamu sudah gila. Beraninya kamu menyakiti suamimu sendiri? Budi, bantu aku. Beri dia pelajaran. Sayang, kamu benar-benar cari mati ya? Ayo kalian berdua, anak perempuanku toh sudah sekarat. Aku juga tidak mau hidup lagi. Aku tidak keberatan menyeret kalian semua turun bersamaku. Citra, kalau marah, bilang saja padaku. Kalau mau memukul, pukul aku saja. Aku tidak akan melawan. Ibu menghabiskan seharian di kantor polisi. Dia sudah tua. Dia tidak tahan dengan tekanan. Citra, aku tahu aku salah. Pada dasarnya, kita masih keluarga. Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Keluarga? Waktu kamu datang ke rumahku dan memukulku, kenapa tidak bilang kita keluarga? Dan kamu? Kamu menyakiti anak perempuanku, dan kamu pikir bisa lepas begitu saja? Dia dalam kondisi vegetatif, bukan mati. Dokter bilang dia masih bisa diselamatkan. Menyelamatkan sayang ini akan menghabiskan banyak uang. Biar aku bicara yang adil. Bunga sakit. Dia dalam kondisi vegetatif. Keluarga Peterson kami juga sedih. Tapi kalau seseorang sudah pergi, tidak bisa kembali lagi. Tunggu, bukan. Kita harus melihat ke depan. Bunga. Karena dia sudah menjadi sampah yang tidak berguna terbaring di tempat tidur seumur hidup. Garis keturunan keluarga Peterson tidak boleh terputus. Oh iya. Sebagai kakakmu, aku punya solusi yang sempurna. Rio, kemari. Ayo. Aku akan izinkan kamu mengadopsi Rio. Anggap saja dia anak laki-laki yang diberikan keluarga Peterson untukmu.
Dia pasti akan merawatmu saat kamu tua nanti. Ya, Rio kami pasti akan sukses suatu hari nanti. Rumah di zona sekolahmu itu, Bunga sudah tidak butuh lagi. Cepat, dan daftarkan Rio atas namamu, agar kita bisa mengurus sekolahnya. Hah? Kasih dia ke aku. Jadi kamu mau rumahku juga? Selama ini kamu dan Bayu belum memberi kami cucu laki-laki. Sekarang Bunga sakit dan bisa meninggal kapan saja. Jadi aku mengizinkanmu mengadopsi Rio. Nanti kalau sudah tua, kamu punya ahli waris laki-laki sejati untuk meneruskan nama keluarga. Anugerah yang besar kan? Betul sekali. Rio adalah satu-satunya ahli waris keluarga Peterson. Dibandingkan dengan sayangmu yang setengah mati itu, dia jauh lebih berharga. Menyerahkan rumah ini kepadanya adalah bentuk bantuan kami untukmu. Aku mau rumah yang besar. Aku bilang aku mau rumah yang besar. Bayu, kamu juga berpikir begitu? Kakakku, berhenti sekolah lebih awal untuk bekerja dan membiayai kuliahku. Aku tidak bisa membiarkan anaknya kehilangan kesempatan pendidikan. Lagi pula, Bunga sudah seperti itu sekarang. Dia tidak akan membutuhkan tempat di sekolah itu. Oh. Kalian semua dengarkan. Rumah ini dibeli orang tuaku sebelum mereka meninggal, dibayar lunas. Di akta properti, hanya namaku, Citra Dewi, yang tercatat. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian keluarga Peterson. Bukannya kamu bilang ini? Rumahmu. Sekarang juga? Segera keluar dari rumahku. Kalau tidak, aku akan telepon polisi dan membuatmu ditangkap. Kita tidak pergi. Rumah ini milik anakku, jadi ini milik keluarga Peterson. Anakku sudah setuju untuk memindahkan rumah ini ke Rio. Kalau ada yang harus pergi, kamu yang harus pergi. Kamu perempuan jahat. Keluar dari rumahku. Keluar dari rumahku sekarang. Cepat ke sini. Citra, kamu mau bunuh orang ya? Aku sudah gila. Kalian semua yang bunuh anakku. Sekarang kalian mau dia menggantikan posisi anakku? Betul, aku sudah gila. Dia sudah gila, dia benar-benar hilang akal. Ayo pergi. Citra, jangan keterlaluan. Kalau kamu benar-benar bunuh orang, kamu juga akan masuk penjara. Bunga, ibu tidak akan pernah menyerah untukmu. Citra, maksudmu apa? Ini rumahku. Beraninya kau usir aku. Bukannya kamu bilang akan mengizinkan Rio tinggal bersamamu untuk zona sekolah? Keterlaluan kau, Bayu. Kamu benar-benar bohong padaku. Rumah ini, aku mungkin tidak bayar uang muka, tapi aku sudah membayar hipoteknya selama setahun penuh. Dasar. Aku akan memberinya pelajaran. Kemar, tunggu sebentar, kalian semua akan mendengarkanku. Kita harus membuat Citra menyerahkan rumahnya. Kita tidak bisa membiarkan Rio ketinggalan sekolah. Setahun penuh bayar hipotek, kamu pakai uangku untuk bayar hipotek kakakmu. Dan untuk biayai maharadikmu, kamu pikir aku tidak akan tahu? Hipotek perumahan Damai Indah. Apa ini? Ini hipotek rumah kakakku. Kakakku berhenti sekolah untuk bekerja agar aku bisa sekolah. Tidak mudah baginya, cuma Rp2.900 per bulan. Aku cuma membantunya. Baik-baik, nanti aku transfer Rp30.000 untukmu, untuk mahar. Anggap saja kakakmu membantumu. Bayu, kamu pakai uangku tanpa bilang-bilang? Sayang, maksudmu uangmu apa? Uangku? Bukannya itu uang keluarga kita? Sayang, adikku mau menikah sebagai kakaknya. Aku harus memberinya dukungan, kan? Kaki ibu belakangan ini kurang sehat. Gaji bulan ini sudah aku kirim pulang. Nanti aku traktir makan enak. Selama ini, aku selalu mengerti kondisimu. Aku tahu keluargamu susah. Aku selalu tahu harga dirimu. Ku biarkan kamu pakai uangku untuk menopang keluargamu. Tapi apa yang aku dapat sekarang disakiti oleh seluruh keluargamu. Kali ini,
Aku akan menyelesaikan semua urusan ini denganmu untuk selamanya. Tolong bekukan kartu kredit keluarga. Halo? Tolong hentikan pembayaran hipotek untuk perumahan Damai Indah. Pemilik rumahnya adalah Ayu Pratama, pengacara Santoso. Tolong siapkan perjanjian perceraian untukku. Juga bantu aku untuk mendapatkan kembali uang yang dia pakai dari aset pernikahan kami untuk mensubsidi kerabatnya. Tagihannya nanti akan aku kirimkan padamu. Ya ampun, tidak adilnya. Wahai langit, apakah kau buta? Semuanya datang dan nilai ini untukku. Pemilik rumah di unit 302, gedung 2 di kompleks mewah ini, Citra Dewi, tidak punya hati nurani. Dia berusaha menggiring ibu mertuanya sendiri ke liang kubur. Aku ini cuman wanita tua dari desa, tidak berpendidikan tinggi. Aku cuman kebetulan bilang kalau tempat ini juga sedang kosong. Jadi cucuku yang malang dan manis bisa tinggal beberapa hari untuk sekolah di sini. Siapa sangka si sayang ini malah menyerang kami dengan pisau. Dan dia mengusir seluruh keluarga kami keluar dari rumah. Aduh, Bibi Citra serem banget. Dia mau motong aku pakai pisau. Rumah ini dibeli dengan uang hasil jerih payah anakku. Dia punya hak apa untuk mempertahankannya? Dan dia mengusir kami semua. Menantu perempuan itu mengusir ibu mertuanya dari rumah. Dia monster apa sih? Cuman anak kerabat yang numpang tinggal. Memangnya perlu sampai jual rumah dan buang mereka ke jalanan? Wanita ini benar-benar jahat. Itu Citra kan? Cepat rekam ini, unggah online dan beberkan perbuatannya. Biarkan seluruh kota melihat si sayang yang tak tahu terima kasih ini. Hancurkan reputasinya. Anakku yang malang, rumah yang susah payah dibeli anakku. Dan sekarang dia harus membawa wanita tua ini menggelandang di jalanan. Kami akan jadi tunawisma. Ibu. Jangan buat keributan seperti ini. Citra memang tidak kenal ampun. Tapi dia tidak bisa seenaknya mengambil rumahmu. Itu rumah yang susah payah dibeli keluarga kami untuk membelinya. Hei, semuanya datang dan lihat. Ini dia si sayang itu. Cepat-cepat semua lihat. Citra, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, tolong jangan usir kami. Ini adalah rumah anakku. Dia terlihat sopan, tapi dia itu si sayang yang tidak berperasaan. Mengambil rumah orang lain, bahkan mengancam akan membunuh. Sayang macam ini pantas dibongkar aibnya. Lingkungan kita tidak boleh ada sayang macam ini. Keluarga Peterson benar-benar sudah jatuh ke level seperti ini. Bisa melakukan trik kotor seperti itu. Rio berlututlah. Sujud pada Bibi Citra. Mohon padanya, tolong jangan buang kami keluar. Berhenti berakting, bahkan kalian semua Mati di sini hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian tinggal di rumahku. Oh Citra, kamu terlalu kejam. Ibu sedang berlutut untukmu. Apalagi yang kamu mau? Ibu, ayo, berdiri. Rumah ini dibeli untukku oleh orang tuaku sebelum kami menikah. Atas namaku, Citra Dewi, dan hanya namaku sendiri. Mereka di sini memutarbalikkan fakta, membuat yang hitam jadi putih. Dan kamu percaya apapun yang mereka katakan. Jadi kamu cuma buang suamimu, ibu mertuamu, dan seluruh keluarga ke jalanan? Mata kamu buta atau apa? Kenapa aku harus mengusir mereka? Tahu nggak? Keluarga Peterson nyaris bikin anak perempuanku Bunga tewas. Saat anakku masih dalam kondisi kritis, dia bawa cucunya Rio dan coba pindah ke rumahku untuk mencuri tempat rumah di zona sekolah. Lagi pula rumahnya cuma nganggur kosong. Kenapa nggak sekalian berbuat baik dan biarin Rio tinggal di sana? Biar dia bisa sekolah di dekat sini. Betul Citra. Kalau kamu khawatir, kami bisa bayar sewanya. Kenapa kamu halang-halangi masa depan anak itu? Kenapa rumahku kosong? Bukannya kita semua tahu alasannya? Sekarang aku kasih tahu kenapa rumahku kosong. Dia, ibu mertuaku yang hebat itu, bujuk anak perempuanku Bunga minum segelas penuh minuman keras. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia fitnah aku mengemudi dalam pengaruh alkohol. Dialah yang bikin anakku kehilangan waktu penyelamatan. Kok bisa ada ibu mertua yang tega banget sih? Citra, udah cukup. Kok kamu bisa jahat banget? Itu kan cuma masalah kecil. Ngapain diumbar ke seluruh kota? Kamu nggak mau aku bicara. Aku tetap akan ngomong. Anakmu sebenarnya bisa diselamatkan. Tapi dia, hanya karena biaya operasi $5.000 itu, ngamuk-ngamuk dan halangi dokter untuk menyelamatkannya. Hingga anakku. Akhirnya jadi dalam keadaan vegetatif. Itu pembunuhan. Panggil polisi. Orang kayak gitu harus dikunci. Dia pantas masuk penjara, tapi dia
Suamiku yang hebat, ayah bunga yang hebat, diam-diam di belakangku. Dan tanda tangani perjanjian penyelesaian, bawa pulang sayang ini. Dari penjara. Cepat rekam ini, keluarga ini benar-benar menjijikan. Jangan rekam ini, jangan direkam. Jangan dengarkan dia. Si sayang ini tidak hanya menyerang ibu mertuanya, tapi sekarang dia malah membuat-buat kebohongan dan memfitnahku. Citra, jangan berani-beraninya kau memfitnahnya seperti itu. Jelas-jelas kau yang mabuk nyetir dan menunda pertolongannya. Apa buktimu kalau ibuku yang memaksanya minum? Bayu, kau pakai trik lama yang sama untuk balik tuduh padaku, ya? Asyik ya buatmu, kau kira aku datang ke sini hari ini tanpa bukti apa-apa? Aku tahu Bunga sedang sakit. Kau kesal. Tapi kau tidak bisa begitu saja mengusir ibuku. Dia bilang ke Pak Polisi kalau kaulah yang minum. Dia cuma khawatir dengan keselamatan semua orang. Kenapa kau coba menjebaknya? Bayu, hari ini aku akan buka borok keluarga Pratama dan tunjukkan pada semua orang siapa kalian sebenarnya. Ini rekaman keamanan dari rumahku. Karena kau tidak ingat dan tidak mau mengaku, biar aku segarkan ingatanmu. Dia ngapain di sini? Jangan sentuh aku. Berhenti teriak, anak laki-lakiku sayang padaku. Dia sendiri pergi ke kantor polisi untuk menandatangani perjanjian penyelesaian. Syukurlah aku punya anak laki-laki. Jangan khawatir, masih ada lagi. Bukannya kau bilang kau harus merendahkan diri dan bersujud untuk urusan pindah sekolah anak miskin? Kalau gitu biar semua orang dengar bagaimana kau mengakali keluargaku. Citra, dasar sayang, kau sudah gila? Kau bahkan coba bunuh suamimu sendiri. Ardi, bantu aku ajarin dia pelajaran. Dasar sayang, kau benar-benar cari mati. Keluarga Pratama menggangguku karena aku yatim piatu. Mereka keroyokan padaku, merendahkanku, dan mengancamku. Kalau aku tidak melawan, mungkinkah aku bisa keluar dari rumah itu? Rencana mereka untuk memanfaatkan orang rentan sudah jelas banget. Bu, Anda harus cerai darinya, sekarang. Berhenti merekam. Kamu tidak boleh merekam ini. Berhenti merekam. Semuanya, itu melanggar hak potretku. Kami sedang syuting, dan kami tidak akan berhenti. Kalian bajingan berhati hitam. Kalian semua calon penjahat. Kami hanya mengumpulkan bukti. Berhenti merekam, hentikan sekarang juga. Ibu Davis, kami sudah punya klien yang tertarik dengan rumah ibu. Mereka menawar 1 juta rupiah. Apa katamu? Kamu mau jual rumahnya? Aku menjual rumah kau. Memangnya urusanmu apa? Bayu, kalau dia jual rumah ini, jangan biarkan dia pergi bawa semua uangnya. Betul, Citra. Anak laki-lakiku juga punya hak atas rumah ini. Kalau kamu jual, uangnya harus dibagi 2 untuk anakku. Tidak mungkin. Siapa bilang kamu boleh jual rumah? Kalau kamu jual, lalu aku harus tinggal di mana? Bayu, memangnya rumah ini ada hubungannya denganmu? Maksudmu tidak ada hubungan? Kamu menikah dengan anak laki-lakiku. Jadi rumah ini milik kalian berdua. Itu harta bersama perkawinan. Kalau kamu jual, uangnya harus dibagi dengan dia. Rumah ini dibeli untukku sepenuhnya oleh orang tuaku sebelum aku menikah. Itu harta pranikahku. Anak laki-lakimu, Bayu, tidak bayar 1 sen pun. Bahkan kalau aku jual, dia tidak dapat apa-apa. Citra, jangan berani-berani menjelekkan aku. Soal rumah ini, aku mungkin tidak bayar uang muka, tapi aku memang bayar cicilan hipotek selama setahun penuh. Beraninya kamu simpan semua uangnya untuk dirimu sendiri. Kalau kamu jual, kamu harus kasih bagianku. Bayu, ini pertama kalinya aku dengar seseorang menggambarkan numpang hidup dengan cara yang begitu mulia. Hei, aku serahkan gajiku setiap bulan. Aku berkontribusi. Aku yang menafkahi keluarga ini. Karena kamu sudah tidak punya malu lagi, mari kita selesaikan masalah ini sekarang. Soal menyerahkan gaji yang selalu kamu omongkan ini, perlu aku bantu mengingatkanmu? Partisipasi yang hebat sekali, pembayaran hipotek yang luar biasa. Selama bertahun-tahun ini, yang kamu transfer ke aku hanya Rp5.20 yang menyedihkan. Kamu ambil harta bersama perkawinan kami untuk biayai keluargamu. Masalah itu, aku akan menyelesaikan ini denganmu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa yang sebenarnya bayar hipoteknya? Apa kamu atau seluruh keluargamu yang brengsek? Kalian lintah darat. Kalian sudah menguras habis tenagaku. Dulu, demi menghormati pernikahan kita, aku biarkan saja. Tapi sekarang, melihatmu, melihat seluruh keluargamu, seluruh gerombolan iblis ini, aku merasa sangat jijik. Ya ampun, dia benar-benar benalu. Beraninya dia mengaku suaminya yang beli tempat ini. Ih, teganya sampai segitu. Terus kenapa? Cuma sedikit uangmu kok. Kenapa harus ribut-ribut? Kamu yang menikah, masuk keluarga kami. Selama bertahun-tahun ini, kamu bahkan tidak bisa kasih kami anak laki-laki. Mengeluarkan sedikit untuk ibu mertuamu itu sudah seharusnya.
Betul, kalau menikah dengan pria berarti menikah dengan keluarganya juga. Memang begitu aturannya. Uang istri itu milik keluarga suami. Salahnya apa kalau dikeluarin sedikit buat ibu? Kamu pikir kamu yang paling menderita? Ah, mereka jelas-jelas mau memanfaatkan orang rentan. Niat mereka sangat jelas. Bu, kamu harus cerai sekarang. Iya, kalau tidak segera cerai, keluarga ini akan membunuhmu. Hei, biar kami antar kamu keluar dari sini. Kalau keluarga ini sampai mencengkeramu, kamu akan benar-benar dalam masalah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Aku sangat menghargainya. Hei, Citra, Bayu, kamu sama sekali tidak boleh biarkan dia simpan sendiri uang hasil penjualan rumah itu untuk dirinya sendiri. Bayu, kalau dia jual rumah itu, bagaimana dengan pendidikan Rio? Iya. ayo pulang dan cari solusi. Kita sama sekali tidak boleh biarkan Citra jual rumah itu. Ya ampun, lihat ini, keluarga ini jadi seperti apa? Wah, wanita gila itu, benar-benar. Hei, kita tidak boleh biarkan dia jual rumah ini. Ini milik Rio. Mungkin dia tidak akan jual rumah ini. Lagi pula, ini warisan yang ditinggalkan orang tuanya untuknya. Lebih baik dia tidak menjualnya, tapi kalau dia jual, kamu harus dapat separuh uangnya. Rio, mulai sekarang ini rumahmu. Begitu nenek singkirkan 2 sayang kecil itu, kamu akan tinggal di sini. Oke? Rumahku. Ibu, pergi lihat. Bayu sedang apa? Aku. Ayo. Cepat. Bos, aku benar-benar minta maaf, ada urusan di rumah, dan aku perlu cuti beberapa hari untuk pergi ke rumah sakit. Jangan khawatir, aku tidak akan biarkan pekerjaan tertinggal. Terima kasih atas pengertiannya. Tidak, aku tidak bisa cerai dengan Citra. Hidup nyaman yang kumiliki sekarang semua berkat dukungan Citra. Kalau aku cerai dengannya, aku tamat. Citra itu baik hati sekali. Kalau aku pergi memohon padanya, dia pasti akan memaafkanku. Bayu malah mau pergi minta maaf ke Citra. Kalau Citra mau aku masuk penjara, itu tidak akan terjadi. Aku harus cari akal. Hei, Bayu. Ibu Sari. Kebetulan sekali kamu juga di rumah sakit ini. Iya, anak perempuanku sakit dan dirawat di sini. Iya, karena aku sudah di sini, kenapa aku tidak ikut kamu menjenguk anakmu? Ya, itu terlalu merepotkan. Tidak ada apa-apa, ayo pergi. Anak laki-lakiku memang sangat menarik. Sudah ada wanita cantik yang mengejarnya. Wanita itu kelihatan kaya. Hah? Citra, Apa? Jadi kamu sudah mantap mau cerai denganku? tidak. Aku datang untuk minta maaf. Aku mohon pengampunanmu. Minta maaf? Kamu biarkan ibumu membahayakan anak perempuan kita. Cukup dengan permintaan maaf yang sederhana. Anak perempuanku bahkan belum mati. Kamu biarkan anak laki-laki saudaramu pindah ke rumah kita untuk mewarisi rumahku. Apa yang kamu coba lakukan? Citra, sudah cukup. Ibu Sari, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu semua salah paham. Citra, jangan jadi anak yang tidak tahu terima kasih. Anak laki-lakiku datang sendiri ke sini untuk minta maaf padamu. Apalagi yang kamu mau? Bayu. Ini yang kamu sebut permintaan maaf? Ibu, siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kamu pikir kamu siapa? Anak laki-lakiku selalu menarik. Begitu kamu menceraikannya, ya wanita penyokong finansial akan langsung menyerbunya. Tidak. Jangan dengarkan omong kosong ibuku. Karena kamu sudah punya orang lain, lebih baik kita bercerai saja. Jangan buang-buang waktu kita. Jangan. Baiklah, kalau begitu bercerailah. Kamu pikir kami peduli padamu? Bayu, urusan keluargamu selesaikan dulu. Aku pergi. Hei, Nona, jangan pergi. Aku tahu kamu suka anak laki-lakiku. Jangan khawatir, aku akan buat anak laki-lakiku menceraikan Citra hari ini dan menyambutmu ke keluarga kami dengan meriah. Apa maksud ibumu? Ibu Sari, tolong jangan salah paham. Ibu saya memang seperti itu, suka bercanda. Cuma belakangan ini, aku sedikit berselisih paham dengan istriku. Dia hanya sedang bersikap sarkastik. Sarkastik? Aku serius. Aku bisa lihat sekilas bahwa kamu dan anak laki-lakiku adalah jodoh yang ditakdirkan. Lihatlah postur tubuhnya. Sudah ketahuan bisa melahirkan anak laki-laki. Tidak seperti Citra ini, yang cuma bisa punya anak perempuan. Bayu, masihkah kamu pikir ibumu hanya banyak bicara dan sedang bercanda? Menurutmu ini lucu sekarang?
Kalian? Ibu Sari, saya minta maaf. Memang begitulah ibu saya, dia mulai pikun. Ibu, tolong berhenti membuat keributan. Aku bisa toleransi ibu berulah di rumah, tapi tidak bisakah ibu setidaknya tahu kapan dan di mana harus bercanda? Kenapa kamu membentakku? Aku hanya melakukan ini. Untuk kebaikanku, ibu hampir membunuh anak perempuanku, dan sekarang ibu ingin membuatku dipecat? Jika aku mendengar omongan seperti ini lagi, kamu dipecat. Ibu Sari. Nona, jangan pergi. Hei, dengar, anak laki-lakiku lulusan universitas ternama pemegang gelar asli. Dan sekarang dia manajer di perusahaan besar. Hei, Nona, jangan pergi, pikirkanlah. Ibu. Kapan ibu akan menghentikan ini? Dia bosku, satu kata darinya, dan aku kehilangan pekerjaan. Bukankah itu sempurna? Aku bisa lihat sekilas dia tertarik padamu. Pasti karena kamu belum bercerai, jadi dia ragu-ragu tadi. Bayu, entah kamu sedang menjalin hubungan dengan orang lain atau tidak, dan siapapun dia, pernikahan ini sudah berakhir. Baik, bercerailah. Siapa takut siapa? Bayu, ceraikan dia sekarang juga. Lihat kan, bos perempuan itu jauh lebih baik daripada sayang ini. Begitu dia pergi, kita bisa cari yang lebih baik. Ibu. Bayu, kalian lagi ngapain di sini? Kamu tahu aku mau periksa kehamilan hari ini, jadi kamu datang buat bayarin aku ya. Bayu, kamu nggak percaya orang dari keluarga Peterson memang punya daya tarik itu. Lihat kakakmu, walaupun bayi yang dikandungnya mungkin bukan darah daging suaminya, tetap aja ada yang antre mau nikahin dia, banyak banget. Ibu, omong kosong apa lagi yang kamu keluarkan? Apa? Bayinya darah daging orang lain? Enggak. Punyamu, ibu. Cepat bilang sesuatu. Kamu takut apa? Kamu kan udah nikah sama dia. Siapapun darah daging yang di perut itu, keluarga Thompson harus menerimanya. Kalau udah parah, cerai aja dia dan cari ayah baru buat anak itu. Lagi pula, orang dari keluarga Peterson memang punya daya tarik itu. Apa? Tomo, bayi di perutku memang punyamu. Ibuku hanya banyak bicara. Jangan dengerin omong kosongnya. Kamu... Sayang. Citra. Aku nggak mau cerai. Aku akan jual semua yang kupunya buat selamatkan Bunga. Dia anak kita. Masa aku tega ninggalin dia? Tolong, maafin aku. Kalau gitu, aku mau kamu masukkan ibumu ke penjara. Aku mau dia makan makanan penjara. Kalau aku menyerahkan ibu saya sendiri untuk menghadapi hukum dan menanggung konsekuensi hukumnya, kau akan memaafkanku? Menurutmu gimana? Antara kita bercerai, atau kau masukkan ibumu? Kebalik jeruji. Bayu! Pergi selamatkan adikmu sekarang juga. Dia bisa terbunuh. Hei, dasar kau. Ayo pergi. Bayu, selamatkan aku. Tolong, Bayu. Siapa yang beri kau nyali untuk menyentuh adikku? Bayu, hentikan. Kalau kau terus memukul Tomo, kau bisa melukainya parah. Dia tidak bermaksud begitu. Dan kau masih membelanya? Adikmu sedang hamil. Kalau aku tidak menikahinya, siapa lagi yang mau dia? Ibu saya hanya banyak bicara. Jangan dengarkan dia. Bayi yang saya kandung benar-benar milikmu, Tomo. Berhenti nangis, saya cuma bercanda saja. Segitunya amat. Dan kau, laki-laki dewasa memukul perempuan, masak sih? Laki-laki mana yang tahan dengar candaan seperti itu? Kalau kau tidak banyak bicara, apa aku akan memukulnya sekeras itu? Betul. Ibu seperti apa yang bercanda tentang reputasi anak perempuannya sendiri? Aduh. Sudah, cukup. Dia sudah memukulnya, dan saya sudah menjelaskan diri saya. Lupakan saja ya. Ibu, tentang kejadian hari ini ibu berhutang penjelasan pada kami. Penjelasan apa yang harus saya berikan? Saya sudah menjelaskan dengan jelas. Itu cuma candaan. Bu, lihat waktu Tomo dan saya menikah, kami bahkan tidak dapat perhiasan pernikahan. Kalau orang-orang tahu, kami akan jadi bahan tertawaan. Maksudmu apa? Asalkan kau bayarkan ini untuk saya akan memaafkanmu. $20,000? Kau mau saya yang bayar itu? Biarkan aku yang bayar. Aku tidak punya uang. Anakku tidak seharga Rp20.000. Kalau bukan karena kamu hari ini, anakku sudah hilang. Betul, Ibu. Kalau bukan karena mulutmu yang banyak bicara hari ini, Tomo pasti memukuliku sampai keguguran. Baiklah. Aku yang beli, oke? Kan aku tidak bilang tidak mau beli. Bayu, bayar. Rp20.000? Ibu, untuk pernikahan Ayu, aku baru saja memberi dia Rp30.000. Bayu, aku tahu kamu yang paling mumpuni. Kamu yang pertama dari desa kami yang lulus kuliah.
Kamu punya mobil dan rumah dan kerja di kota. Bahkan kamu belikan rumah untuk Budi. Sedikit uang ini. Bukan apa-apa buatmu, kan? Ini semua salahku yang tidak berguna menikahi Ayu langsung setelah lulus. Kalau tidak, aku tidak perlu merepotkanmu untuk segala hal. Kamu yang paling sukses di keluarga Peterson kami. Anggap saja ini menghormati ibu, dan tambahkan beberapa barang lagi untuk mahar adikmu. Saat kita kembali ke desa, seluruh keluarga kita akan terlihat baik, kan? Baiklah. Kirimkan tagihannya padaku. Lagi pula orang tua Citra meninggalkan warisan besar untuknya. Pakai saja kartunya. Terima kasih, Bayu. Aku tahu kamu yang terbaik buatku. Bayu sudah selesai? Tunggu sebentar. Ada telepon kerja masuk. Aku akan bayar segera. Citra, maksudmu apa? Kamu membekukan kartu tambahanku? Itu kartuku. Mengapa aku tidak boleh membekukannya? Citra, kamu sudah gila? Buka blokir kartuku sekarang juga. Bensin mobil, traktir makan orang, semua pengeluaran sehari-hari. Aku butuh uang untuk segalanya. Aku lagi di tengah-tengah membeli emas untuk ibuku. Memalukan sekali, kan? Kamu yang malu. Itu urusanku apa? Aku malah senang. Kita akan bercerai. Pakai kartu mantan istrimu untuk beli hadiah buat ibumu itu baru namanya memalukan. Aku belum setuju untuk bercerai. Kenapa aku nggak boleh pakai kartumu? Merawat ibuku itu kan kewajibanmu sebagai menantu perempuan. Harusnya kamu lakukan. Buka blokir kartu itu sekarang juga. Atau kamu akan menyesal. Bayu. Waktu Bunga terbaring di rumah sakit, butuh uang untuk operasinya, kamu diam saja. Sekarang ibumu minta emas, hanya demi jadi anak baik untuk menjaga gengsimu sendiri, kau malah minta uang ke mantan istrimu. Kamu membuatku benar-benar muak. Citra, Citra. Bayu, gimana? Sudah selesai? Udah selesai kerja? Rio nunggu aku pulang masak. Iya Bayu, aku sudah lapar nih. Keranjang belanjaan sudah menunggu untuk dibayar. Jaga bicaramu. Bayu itu pria yang mapan. Bayar belanjaan ini mah gampang. Buru-buru apa? Jangan lupa, apartemen kita, mobil kita, semua itu dia yang beli. Begitu selesai telepon, dia pasti akan belikan untukku. Ya kan, Bayu? Aku nggak boleh malu di depan keluarga. Aku akan pakai tabungan di kartu bankku dulu untuk bayar ini. Nanti, aku akan ajak Citra bicara serius. Baiklah. Lihat, sudah kubilang Bayu itu tajir. Gelang emas ini harganya Rp20.000, dia langsung belikan untukku, tanpa banyak tanya. Bayu memang jagoan. Mulai sekarang, kita mengandalkan Bayu. Tentu saja. Seluruh desa iri padaku karena punya anak laki-laki yang hebat. Kalian berdua fokus saja hidup dengan baik. Itu yang paling penting. Terima kasih, Ibu, dan terima kasih, Bayu. Kalau begitu, Ayu dan aku akan pergi dulu. Sayang itu memang jago cari uang. Ibu? Hari ini, hal-hal yang Ibu katakan kepada Ibu Sari kami, Ibu tidak boleh lagi bicara seperti itu. Ibu hanya memikirkan yang terbaik untukmu. Pikirkanlah, kalau kamu cerai dengan Citra, si sayang itu, lalu menikahi Ibu Sari yang cantik dan kaya itu sebagai gantinya, maka Citra akan kehilangan segalanya. Dan dia akan menyesal seumur hidup. Ibu Sari itu siapa? Dia adalah anak perempuan dari CEO perusahaan kami. Mana mungkin dia tertarik padaku? Anak CEO? Benar, dia baru saja pulang dari luar negeri untuk mendapat pengalaman memimpin tim kami. Pokoknya, apa yang Ibu katakan boleh saja di rumah, tapi jangan sampai bocor keluar. Kalau Ibu merusak reputasi Ibu Sari, akulah yang akan menanggung akibatnya. Anak CEO? Ya, kalau anakku menikahinya itu luar biasa. Ibu paham semua itu? Oh, paham. Lanjutkan. Asalkan aku online dan bilang kalau Ibu Sari menggoda anakku dan kehidupan pribadinya berantakan, begitu reputasinya hancur, walaupun dia tidak mau menikahi anakku, dia pasti mau. Pengacara Santoso, terima kasih atas kerja kerasnya dan sudah datang ke rumah sakit. Terlalu baik, Ibu Citra. Situasi Ibu memang unik, saya mengerti. Ini adalah perjanjian perceraian yang disusun sesuai instruksi Ibu. Silakan dilihat. Citra, kenapa kartuku dibekukan? Aku kan selalu kasih seluruh gajiku setiap bulan. Kamu mau menguasai uangku. Maksudmu Rp3.000 yang kamu kirim setiap bulan itu?
Rp2.900 buat bayar hipotek adikmu, bahkan uangku juga kamu pakai. Untuk ibumu dan adikmu. Itu kan harta bersama perkawinan kita. Aku bisa pakai sesuka hatiku. Dengar baik-baik, kamu tidak akan dapat kesempatan lagi. Kamu datang tepat waktu. Aku sudah menyewa pengacara dan menyusun perjanjian perceraian. Tanda tangani. Kamu mau cerai denganku hanya karena hal kecil begini? Sejak kapan kamu jadi peduli sama uang? Pergi dengan tangan kosong? Aku tidak akan tanda tangan. Aku tidak setuju untuk bercerai. Dan aku pasti tidak akan pergi dengan tangan kosong. Kamu akan setuju, mau tidak mau. Kalau tidak, aku akan buat kamu bayar setiap sen yang kamu curi dariku selama ini. Jangan coba-coba menakutiku. Maksudmu curi itu apa? Ibu Citra, warisan ini diproses secara hukum. Diberikan oleh orang tuanya sebelum mereka meninggal, menjadikannya harta pranikah. Penggunaan dana ini tanpa izin Anda telah melanggar kepentingan pribadinya. Uang ini dapat ditagih kembali. Ibu Citra, rencana perawatan Bunga sudah ditetapkan. Biaya operasinya ditambah, biaya pemulihan selanjutnya totalnya 4 juta rupiah. Benarkah? Anakku bisa bangun? Segitu banyaknya, lebih baik kita menyerah saja dan punya anak lagi. Bayu, Bunga adalah anak kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku hanya mengatakan apa yang sebenarnya. Ada apa? Kenapa kamu tidak tanya dokter? Kalau kita terus merawatnya, bukankah itu akan jadi lubang tanpa dasar? Dengan ketidakpastian saat ini, iya, tapi Bunga, dia... Lihat, dokter juga setuju dengan aku. Aku tahu, kamu kesal karena Bunga sakit, hatiku juga sakit. Begitulah hidup. Bayu, aku mau bilang sesuatu. Bunga adalah anak perempuan saya. Aku mengandungnya selama 10 bulan. Aku hampir mati saat melahirkan dia. Aku berjuang untuk menyelamatkan hidupnya. Tanda tangani. Citra, pikirkan ini baik-baik. Kalau aku tanda tangan ini, perawatan Bunga di masa depan, berapapun biayanya, aku tidak akan bayar 1 sen pun. Tanda tangan atau diam dan bantu aku menyelamatkan Bunga. Tidak, kalau Citra sudah pasti mau menyelamatkan Bunga, uang sebanyak apapun tidak akan cukup untuk dikeluarkan ke rumah sakit. Bagaimana kalau aku jadi terlilit utang? Hidupku akan hancur. Aku tidak bisa biarkan dua wanita ini menenggelamkan aku. Citra, kamu harus memikirkan ini dengan matang. Kalau kamu berhenti dari perawatan, kita bisa punya anak lagi. Kamu masih bisa berubah pikiran. Bayu, kamu tanda tangan atau tidak? Kalau kamu tidak tanda tangan, maka kamu pergi sekarang dan bayar biaya medis Bunga. Kalau tidak, besok aku akan datang ke kantor kamu untuk membuat keributan. Aku akan pastikan semua orang di perusahaan kamu melihat. Ikawut, Bayu? Untuk sayang yang kamu sebenarnya. Citra, jangan nanti datang sambil nangis minta tolong ke aku. Ibu Davis, sesuai perjanjian perceraian, Bapak Peterson dengan sukarela pergi tanpa membawa apa-apa. Mulai sekarang, dia tidak punya hak hukum apapun untuk ikut campur dalam hidup Anda. Dan dia tidak bisa berharap mendapat 1 sen pun dari Anda. Bapak Wijaya. Terima kasih. Selanjutnya, Secure akan membutuhkan bantuan Anda untuk menagih utang-utang terkait. Ibu Davis, tenang saja. Saya akan ambil kembali setiap sen yang bukan haknya untuk Anda. Ibu Davis, saraf kranial Bunga masih sangat aktif. Dia tidak akan lama lagi pulih dan sadar. Anda tidak perlu dengarkan omongan mantan suami Anda. Rumah sakit kami akan lakukan semua yang kami bisa. Dokter, terima kasih. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi pada Bunga, sebagai ibunya, aku tidak akan pernah menyerah padanya. Halo? Ibu Davis, sudah ada klien yang bayar lunas untuk rumah di zona sekolah Anda. Kapan Anda ada waktu untuk mengemasi barang-barang Anda supaya saya bisa serahkan rumahnya ke pemilik baru? Saya sudah lama pindah dan kuncinya sudah saya berikan ke Anda. Tapi ada orang yang tinggal di rumah Anda beberapa hari terakhir ini. Maaf. Saya tidak kenal orang-orang itu. Tolong beritahu langsung ke pemilik baru. Untuk ganti kunci dan buang semua barang mereka. Kalau mereka berani muncul lagi, langsung telepon polisi saja untuk menanganinya. Hai. Budi, lagi ngapain? Menurutmu aku lagi ngapain? Aku yang seharusnya nanya ke kamu. Aku sama Rio lagi jalan-jalan. Sekarang pintunya nggak bisa dibuka. Kamu mau usir kami ke pedesaan. Sengaja kamu ganti kuncinya? Masa sih? Pasti itu sayang, Citra. Dia yang ganti kuncinya.
Aku mau masuk, aku mau nonton TV, aku mau ayam goreng. Rumahnya sudah aku jual. Pemilik barunya yang ganti kunci. Udah, jangan buang-buang tenaga. Kalau terus begini, aku akan laporkan kamu karena masuk tanpa izin. Kamu akan ditahan. Citra, kok bisa kamu jual rumahnya? Semuanya jangan sentuh. Pemilik rumah melaporkan kalian karena mencoba mendobrak pintu, mengganggu ketentraman. Kalau masih nekat, kami akan panggil polisi. Ini rumahku, mau pulang ke rumah sendiri kok dilarang. Bapak Peterson, properti ini sudah dijual oleh Ibu Davis. Beliau juga memberitahu kami kalau ada pengacau bernama Peterson muncul, kami berwenang untuk menanganinya. Dia jual? Beraninya dia. Itu kan rumah di zona sekolah cucuku. Dia benar-benar jual rumahnya. Ayah, nanti kita tidur di mana? Gimana kalau kamu pesanin beberapa kamar di hotel bintang 5? Masa iya Rio sama ibu tidur di jalan? Hotel apa? Hotel mana nyaman kayak rumah beneran? Kalau rumah Ayu gimana? Rumah itu kan aku yang beliin buat dia. Kita bisa numpang semua di sana. Boleh juga. Bayu, hebat juga ya kamu. Sampai beliin rumah buat Ayu. Kapan itu biar abangmu numpang enaknya? Hai Ayu, ada apa? Kalian lagi ngapain di sini? Tengah malam begini? Oh, ini semuanya gara-gara sayang kecil itu, Citra. Dia jual rumah Rio di zona sekolah. Bahkan kuncinya juga diganti. Sekarang kami jadi nggak punya tempat tinggal. Jadi, kami terpaksa numpang di sini beberapa hari. Sebentar aja. Jangan khawatir, Ayu. Kami nggak akan lama-lama. Begitu aku nemu tempat, ibu dan aku langsung pergi dari sini. Oh, Bayu, udah nggak usah basa-basi. Kita kan keluarga, tinggal aja selama yang kalian butuhin. Bayu, cicilan hipoteknya jatuh tempo bulan ini. Kamu kan tahu Tomo lagi nggak kerja, dan aku lagi hamil. Kamu tahu... jangan khawatir. Kami nggak akan numpang gratis. Aku akan transfer uang buat itu. Makasih Bayu, aku langsung bayar hipoteknya. Hei, dasar anak nakal, taruh itu. Hey, berisik amat sih. Kamu kan bibinya, masa gitu aja? Ada salahnya kasih sesuatu ke keponakan laki-lakimu? Sini coba pakai. Cocok banget. Ibu, itu punyaku, itu maharmu yang dulu ibu kasih. Kamu tahu aku yang kasih itu, diem lo. Apaan sih? Ya, damn it on. Ribut-ribut apa ini tengah malam begini? Beneran deh. Ada apa? Kenapa lampunya mati? Lampu di luar masih nyala. Gak mungkin cuma di sini doang. Bayu, mungkin karena tiba-tiba banyak tamu jadi listriknya anjlok. Soal uang yang barusan kamu kasih, semuanya buat bayar hipotek. Gimana kalau kamu kasih $100 lagi, biar tagihan utilitasnya juga bisa kubayar? Makasih, Bayu. Maaf ganggu, Bayu. Ini salahku yang nggak becus. Aku harus jaga Ayu, jadi belum sempat cari kerja. Semua ini berkat Bayu yang hebat. Kalau enggak, mana mungkin kami bisa punya rumah sebagus ini? Iya, kami semua numpang hidup dari Bayu. Ngomong-ngomong Bayu, ada apa kalian kesini? Ya, aku dan Citra sedikit berselisih paham sama Sayang. Ini tengah malam, dan kami benar-benar nggak punya tempat lain, jadi terpaksa bawa Ibu dan Ardi ke rumahmu buat numpang semalam. Ah, Bayu, jangan sok. Kita kan keluarga. Kamu yang bayar uang muka rumah ini, dan kami masih butuh kamu buat hipoteknya. Kamu biar tinggal sehari atau bahkan setahun. Syukurlah dengar itu. Cuman tempatnya agak sempit. Semoga nggak keberatan berdesak-desakan. Nggak apa-apa. Ibu dan anak-anak bisa tidur di kamar tamu. Aku dan Ardi akan mengusahakan tidur di sofa. Ya sudah kalau begitu. Cuma, kamu tuh tahu kondisi kami, Bayu. Kamu tahu bagaimana keadaannya. Ayu sedang hamil. Aku harus merawatnya. Aku nggak bisa cari kerja. Pengeluaran sehari-hari, tagihan, bensin. Tomo, kamu ngomong apa sih? Bayu kan kerja di perusahaan besar, dia nggak bakal pelit. Betul. Oke, mulai sekarang biaya rumah tangga jadi tanggung jawab Bayu. Sedangkan kami akan tetap tinggal di sini, di rumah Ayu. Sudah larut.
Ayo kita tidur semua. Ayo kita tidur. Bayu, beneran Citra jual rumahnya? Itu kan rumah di zona sekolah. Pasti harganya selangit ya? Iya, Jadi, kalau kamu cerai sama Citra, kamu bakal dapat bagian gede kan? rumah itu harta pranikah Citra. Aku nggak bakal dapat sepeser pun. Ayu, kalau cuman itu, aku harus pergi. Hei! Tunggu, ada lagi. Jadi Bayu... Begini, ibu ambil gelang emas aku kemarin. Ayo dong Bayu, beliin aku yang baru dong. Ayu, kenapa kamu nggak ngomong sama ibu? Aku lagi proses cerai sama Citra. Aku lagi bokek. Santai aja Bayu, cuma satu gelang, cuman itu. Harganya nggak mahal-mahal amat. Lihat, cuman Rp1.000. Buat orang kayak kamu Bayu, itu cuman recehan. Baiklah. Aku akan belikan untukmu. Makasih Bayu, kamu yang terbaik. Aku kirim link pembayarannya ya. Oh sama, Tomo juga mau ponsel baru. Aku kirim linknya sekalian. Ayu, aku pergi. Aku baru sadar dulu boros banget pakai uang Citra. Tapi cuma beberapa hari tanpa dia, kartu kreditku udah mentok. Makasih ya Bayu. Hati-hati di jalan. Kalau Bayu bisa cerai sama sayangnya Citra itu, pasti dia dapat banyak uang. Selagi dia masih tinggal di sini, aku harus manfaatkan dia semaksimal mungkin. Ibu Citra datang lagi untuk menjenguk Bunga. Semua berkat Ibu Bunga bisa keluar dari kondisi kritis. Sekarang operasinya sudah berhasil, aku ingin lebih banyak menghabiskan waktu mengajaknya bicara, agar dia bisa cepat bangun. Dengan ibu yang sangat menyayanginya seperti ini, aku yakin Bunga tidak akan lama berada dalam koma. Kemarin aku dengar dari perawat jari Bunga bahkan berkedut sedikit. Baru 3 bulan? Aku sudah siap menunggunya selama 3 tahun. Orang baik pasti dapat keberuntungan. Aku yakin Bunga pasti akan bangun. Oh iya, aku lihat mantan suamimu online pagi ini. Lihat, kurang ajar banget. Pakai video yang dihasilkan AI untuk mengklaim ada sugar mama yang ngejar-ngejar dia. Akun ini, akun yang ini, setiap hari posting video AI mantan suamimu dengan wanita cantik ini. Bahkan bilang kalau sugar mamanya yang mengejar dia. Kalau tidak, kenapa dia tega meninggalkan istri yang setia? Tapi, karena dia begitu ingin anaknya terkenal, ya sudah aku bantu dia. Hei Bayu, katanya kamu lagi cari sugar mama akhir-akhir ini. Setelah dekat sama Ibu Bulan, kamu naik jabatan dan jadi kaya. Jangan lupakan kami saudara. Kevin, omong apa sih kamu? Bayu, ku dengar kerja kerasmu sudah berakhir. Sekarang kamu dekat dengan Ibu Sari, langsung naik jabatan dan kaya raya. Jangan lupakan teman-temanmu. Kevin, gurauan macam apa itu? Aku lagi bokek banget, sampai mau pinjam uang. Hei Kevin, bisa pinjamin aku sedikit? Pengeluaranku belakangan tinggi banget, dan kartu kreditku sudah mentok. Masa sih Bayu kamu minta uang ke aku? Mana ada uangku? Semua uangku ada di Ibu. Kevin, aku cuma benar-benar kepepet. Hei, Andi, bukannya baru beberapa hari lalu kita terima gaji? Pasti masih ada sisa uangnya kan? Kira-kira kamu bisa... Ah, Bayu, lihat aku. Aku baru lulus, gajiku kecil. Habis bayar sewa, apa sisanya? Lagi pula, bukannya kamu sudah nempel sama bos kita, Ibu Sari? Ngapain harus pinjam ke kami? Aku takut kamu malah meremehkan kami. Bayu, berhentilah berpura-pura. Sekarang semua orang sudah tahu. Kamu dan Ibu Sari sedang bersama. Kamu tinggalkan istri dan anakmu. Kenapa masih kerja keras di sini sama kami? Jangan asal menyebar rumor. Tidak ada apa-apa antara aku dan Ibu Sari. Ah, Bayu, sudah viral di internet. Masa masih mau menyangkal? Anak laki-lakiku memang selalu menarik. Begitu kamu minta cerai, langsung ada sugar mama yang nempel. Video ini dari mana? Bukannya kamu sendiri yang unggah? 1 hari 1 tanpa henti selama 3 bulan. Akhirnya mulai ramai, biar semua orang tahu kamulah yang dikejar-kejar Ibu Sari. Tidak, itu bukan aku. Itu bukan aku.
Bayu, kamu dipecat. Ibu Sari, ibu memecat saya. Harus ada alasan untuk ini. Alasan? Kenapa aku memecatmu? Kau benar-benar tidak tahu? Hari ini kau mengunggah video yang bilang aku merayu kau. Besok kau unggah video yang bilang uangku mudah didapat, jadi pasti aku naik jabatan dengan cara tidak halal. Lusanya, video lain bilang aku berpakaian seperti gadis manis, jadi kehidupan pribadiku pasti berantakan. Bayu, seumur hidupku, belum pernah ada yang membicarakanku seperti ini. Hari ini, aku tidak hanya memecatmu, aku akan menuntutmu. Ibu Sari, saya bisa jelaskan. Akun itu bukan milikku, itu milik ibuku. Dia hanya suka membuat kehebohan. Cukup, entah itu ibumu atau kau, aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini hari ini. Kemas barang-barangmu dan keluar. Saya salah, Ibu Sari. Saya akan buat ibuku minta maaf kepada ibu secara terbuka. Tolong jangan pecat saya. Seluruh keluargaku hanya bergantung pada penghasilanku saja. Satpam, buang sampah pembohong ini keluar dari kantorku. Sekali lagi melihatnya membuatku muak. Ibu Sari, Ibu Sari. Lepaskan aku. Ibu Sari bilang kau tidak boleh menginjakkan kaki di perusahaan ini lagi. Kami akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Pergi kau! Apa kamu mau coba nipu? Gimana aku bisa sampai di sini? Bapak Peterson, Bapak pingsan di pinggir jalan. Ada orang baik yang mengantar Bapak ke rumah sakit. Berdasarkan hasil CT scan dan kadar AFP Bapak, kami menduga ini adalah kasus kanker hati primer. Ini bukan kabar baik. Tapi kami mendeteksinya sejak dini. Kanker hati? Rumah sakit menyarankan untuk segera dirawat inap. Ini masih kanker stadium awal. Peluang Bapak masih bagus. Kok aku bisa kena kanker? Kok aku bisa kena kanker? Setelah Bapak punya waktu untuk mencernanya, tolong segera diskusikan dengan keluarga. Kita perlu menentukan rencana perawatan. Mau kemana? Lagi ngapain aja? Ngapain kamu pulang-pulang gini siang-siang? Jangan harap dia nggak ada di sini. Kamu nggak bakal dapet sepeser pun. Kamu manis banget ya. Hei! Ada apa? Nggak kerja hari ini? Aku udah nggak punya kerjaan lagi. Jadi sekarang kamu jadi selebriti internet atau nemu wanita penyokong finansial? Budi, bisa pinjamin aku duit? Kamu bercanda? Duit apa yang aku punya? Aku cuma petani dari pedesaan. Selama ini, aku cuma bisa bertahan hidup berkat adikku yang sukses. Budi, kalau kamu nggak bantu aku bakal mati, sumpah. Budi, aku udah kasih kamu banyak uang selama ini. Kasih aja sedikit, aku cuma butuh sedikit. Enggak, pergi sana dari sini. Begitu kamu kasih aku uang, itu udah jadi milikku. Kamu pikir bisa minta balik? Nggak mungkin. Ribut-ribut apa ini? Bikin keributan. Mau menghancurkan hidup kita? Ibu. Ibu, tolong Bu. Ibu harus bantu aku. Semua uang yang kusekot dari Citra selama ini, sudah kuberikan semua ke Ibu. Pasti Ibu punya tabungan banyak. Kasih aja sedikit. Cuman itu yang kuminta. Apa yang baru kamu bilang? Itu uang pensiunku. Kamu sudah gila. Minta uang ke Ibu sendiri. Tapi Ibu... Aku kena kanker. Apa? Kanker? Kanker hati. Kok bisa kena begini? Kata dokter, ini karena minum alkohol jangka panjang sama pola makan tidak teratur. Tapi untungnya, kita tahu dari awal. Kalau diobati sekarang, masih ada waktu. Budi. Ibu, tolong Ibu harus selamatkan aku. Gimana Ibu mau selamatkan kamu? Lagi pula. Nah, kan kamu orang sok penting. Pasti tabunganmu banyak. Ngapain harus pinjam sama kami? Betul, Ayu sudah cerita semuanya. Kamu cerai sama Citra, rumahnya laku 1 juta rupiah. Pasti kamu dapat bagian yang besar. Jangan pura-pura miskin di depan kami. Iya. Yang 1 juta rupiah itu, kan harta pranikah Citra. Aku tidak dapat sepeser pun. Lalu harta yang lain, Citra kan kaya. Masa dia pelit sama kamu? Ibu, aku terus terang saja. Waktu aku cerai sama Citra, aku pergi dengan tangan kosong. Apa? Tangan kosong? Kamu
Kamu gila? Kamu tidak bawa uang sama sekali? Citra nekat mau menyelamatkan Bunga. Sampai jual rumah. Aku takut itu jadi lubang yang dalam. Nantinya, aku yang tenggelam dalam utang. Jadi aku setuju. Ibu, sekarang giliran aku yang sakit, tapi ini masih stadium awal. Kalau diobati sekarang, masih ada harapan. Ibu, tolong selamatkan aku. Kamu kena kanker. Menyelamatkanmu butuh biaya yang besar. Ya, aku tidak punya uang. Jangan harap sama aku. Aku juga tidak punya uang. Jadi kalian mau biarkan aku mati? Paling-paling ibu kasih 1.000 rupiah. Cuma segitu yang ibu punya. Aku paling kasih 200 rupiah. Ibu, aku kasih seluruh gajiku setiap bulan. Aku bahkan ambil uang dari Citra untuk ibu. Dan ibu, Budi, keluargamu bangun rumah baru dan beli mobil pakai uangku. Sekarang aku sakit, begini caramu memperlakukan aku? Sudah, jangan merengek. Kamu kasih uang ke ibu kan, kewajibanmu untuk menunjukkan rasa hormat. Uang untuk rumah dan mobilku, apa aku yang minta? Kamu sendiri yang mau menjaga muka lalu maksa-maksa kasih. Baik, aku yang mau kasih. Tapi sekarang aku sakit, aku kena kanker. Tidak bisakah kalian selamatkan aku? Kamu kena kanker kan karena nasibmu sendiri. Kalau kamu tidak banyak minum di pesta-pesta itu, ini tidak akan terjadi. Kamu memang sial. Mau salahkan siapa? Salahkan ibu. Apa ibu yang maksa kamu minum? Lagi pula, uang yang kamu hasilkan kan tidak untuk ibu habiskan. Hei, karena kamu sudah bangun, cepat kirimkan Ayu 40 rupiah. Listriknya mau habis. Sebentar lagi kita gelap-gelapan. Ibu, aku sakit. Baiklah, kamu tidak peduli padaku. Tapi kamu masih minta uang dari aku, mau aku dapat dari mana? Yang benar saja. Bukannya aku sudah bilang untuk mendekati bos perempuanmu itu, dia kaya raya. Kalau kamu bisa dapatkan dia, biaya berobat bukan masalah. Jangan mulai. Kalau kamu tidak posting video omong kosong itu online, apa Ibu Sari akan memecatku? Lihat akibatnya. Kerjaan hilang, utang menumpuk. Dan sekarang aku kena kanker. Aku tidak melakukan hal yang begitu buruk. Lalu kenapa kamu bisa dipecat? Apa itu karena ibu sarimu itu? Dia terlalu picik. Tidak melakukan apa-apa. Kamu posting video palsu itu online dan menyebarkan rumor, dan kamu bilang itu bukan apa-apa? Aku cuma pikir itu lucu. Ibu sarimu itu tidak mungkin tidak punya selera humor, kan? Sudah berapa kali aku bilang jangan sembarangan bicara di luar. Untuk diam saja, dan apa yang kamu lakukan? Kamu malah posting video AI itu online. Ibu Sari kita adalah anak ketua. Kamu menyebarkan rumor online kalau dia yang ngejar-ngejar aku. Sudah pasti dia memecatku. Kenapanya kamu membentakku? Tertiku melakukan semua ini untuk kebaikanmu sendiri. Wush, mendingin aja memengkaiku istri yang lebih baik untuk membuat citra jera. Benar. Jangan kamu lempar semua kesalahan ke kepala ibu. Kamu perlu lihat dirimu sendiri. Ya, lihat dirimu sendiri. Semua salahku. Akulah yang menghancurkan keluarga ini. Aku yang mengacaukan segalanya. Semuanya salahku. Kamu kenapa sih? Tertawa. Kamu masih berani tertawa? Kita hampir jadi orang tidak bertanggung jawab dan kamu tertawa? Kamu gila, sikapmu kenapa sih? Majelis pengadilan. Penegakan hukum wajib. Citra sayang itu, dia dapat laporan bank kita dan melaporkan kita ke pengadilan. Pengadilan sudah memblokir semua kartu bank kita. Maksudmu diblokir? Itu belum separuhnya. Aku baru saja ditelepon bank untuk penagihan. Mereka bilang, hipotek kita telat 2 bulan. Bank bilang, kalau kita tidak bayar tunggakan, rumah pernikahan kita akan dilelang paksa. Telat bayar hipotek? Tapi hipotek itu bukannya Bayu yang harus bayar. Iya, bulan lalu dia bilang dia sudah bayar. Jadi aku tidak minta dia transfer uangnya. Tapi waktu aku cek 2 bulan belum dibayar. Dia bohong padaku. Aku akan cari Bayu. Saat tidak kau berguna itu, akan selesaikan ini sekarang. Bayu, ada apa ini? Ayo. Selama ini, bukannya aku baik padamu? Apapun yang kamu mau, aku sediakan. Sekarang aku dalam kesulitan. Kamu harus bantu aku. Pinjamkan aku sedikit uang, ya? Aku meminjamkan uang ke kamu? Kamu sudah gila. Bayu, aku saja belum minta uang ke kamu.
Ngapain buang-buang napas sama dia? Bayu, kamu transfer uang hipoteknya ke aku. Sekarang. Hipotek? Pura-pura tidak tahu ya? Bayu, kalau kamu memang pelit banget, berhenti berpura-pura jadi orang sok penting. Kamu cuman bikin kita susah. Ayu, kamu ngomong apa sih? Jangan banyak omong. Bilang langsung, kamu berhenti bayar hipotek kita? Iya, tapi aku benar-benar bokek. Terus buat apa pura-pura? Orang sok penting. Setiap hari nongkrong di rumah kita. Nggak bilang kalau udah berhenti bayar. Gimana bisa kamu lakukan ini ke kita? Seluruh desa bilang kamu kakak yang perhatian. Siapa sangka kamu perlakukan kita kayak musuh di belakang kita, dan kamu berani-beraninya menuntut kita? Kamu ngomong apa sih? Menuntut? Dengar, aku akui aku lagi kepepet uang beberapa bulan terakhir. Aku telat bayar cicilan hipotek, tapi aku nggak akan pernah menuntut kamu karenanya. Masih pura-pura nggak tahu? Buka matamu dan lihat. Itu bukan aku. Aku nggak lakukan ini, aku sumpah. Pasti Citra, si sayang kecil itu. Dia yang paling dingin dari semuanya. Jangan-jangan dia menuntut aku dan Rio juga. Aku hampir nggak ambil uang dari dia, dan dia bahkan jual rumahnya sendiri. Aku nggak peduli itu kamu atau Citra. Kamu yang mulai kekacauan ini, jadi kamu yang beresin. Beresin? Pakai apa? Aku baru dipecat. Ibu Sari lagi menuntut aku. Aku pergi ke rumah sakit, mereka nemu kanker, dan kalian, keluarga yang aku kasih segalanya, nggak mau bayar pengobatanku. Dan kalian mau aku beresin ini? Kanker? Dia nggak akan mati di sini kan? Rumah kita bakal turun harganya. Sekarang kita harus ngapain? Citra memblokir kartu kita, dan Bayu juga sekarat. Hipotek, pinjaman mobil, kita mau diam saja dan tunggu? Iya. Kita harus jual rumah saja. Dia, itu tidak akan berhasil. Sayang itu sudah menjual rumahnya. Kalau kamu jual rumah ini juga, di mana kita harus tinggal? Ya, aku tidak bisa jadi pengangguran yang tidak bertanggung jawab bersama Tomo kan? Lalu... Budi, kamu sudah tinggal di pedesaan selama bertahun-tahun ini. Kamu sudah menghabiskan uang Bayu selama ini kan? Sekarang adikmu dalam masalah. Kamu harus keluarkan Rp40.000 untuk menyelamatkan aku. 40.000? Aku hanya seorang petani sederhana dan jujur. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ibu, gaji Bayu selama bertahun-tahun ini udah langsung masuk ke kamu kan? Anak perempuan yang jahat, apa yang kamu bicarakan? Menikah sudah menghabiskan Rp1.500 untuk mas kawin. Dan sekarang kamu juga mau mengambil pensiunku? Tidak mungkin. Halo, apa? Citra? Ibu ada apa? Sayang kecil itu, Citra sudah menuntut aku dan saudaramu. Apa? Sayang itu menuntut aku juga? Benar! Desa baru saja telepon. Mereka bilang, panggilan pengadilan sudah dikirim langsung ke pintu kampung halaman kita. Sayang kecil itu Citra tidak hanya mau kita keluarkan semua uang yang kita ambil dari dia selama bertahun-tahun, tapi dia juga mengejar aku untuk apa yang aku lakukan kepada sayang itu. Sekarang seluruh desa tahu tentang ini. Aku sangat malu. Apa? Sejak kapan aku terlibat? Aku bahkan tidak pernah menginginkan rumahnya. Dasar apa yang dia punya untuk menuntutku? Dia menggunakan alasan untuk mengambil kembali harta bersama perkawinan untuk menuntut kita semua. Ini semua salah Bayu, karena menikahi si sayang itu. Pantas saja dia dihukum. Sekarang dia kena kanker. Kupikir selama bertahun-tahun ini, dengan diam-diam di belakang Citra dan mengirimkan gajiku ke ibuku sendiri untuk membantu keluarga adalah tindakan yang cerdik dan licik. Ternyata, akulah si sayang yang sebenarnya. Ternyata akulah si sayang yang sebenarnya. Apa saudaramu sudah gila? Siapa yang tahu? Lupakan dia, bantu aku cari solusi. Aku tidak mungkin mengeluarkan uang sebanyak itu. Kalau aku tidak bayar, mereka akan menindak. Jangan panik. Ayo pergi. Kita akan cari Citra sekarang. Si sayang itu pasti ada di rumah sakit bersama si sayang yang lain. Seluruh keluarga akan pergi ke rumah sakit dan mengepungnya.
Gadis yatim piatu itu berani menggugat mertuanya sendiri. Dia keterlaluan. Ibu benar, kita tidak punya apa-apa untuk disia-siakan. Ayo kita ajak lebih banyak orang dan kepung dia di rumah sakit. Mari kita lihat dia mau uang atau nyawanya. Ayo pagi. Lewat mayatku dulu. Kalian masih berencana mengepung Citra? Hak apa yang kalian punya untuk mengepungnya? Selama bertahun-tahun ini, siapa di antara kalian yang tidak menghisapnya habis-habisan? Dan siapa yang tidak menghabiskan uangnya? Selama bertahun-tahun ini, siapa di antara kalian yang tidak menguras habis uangnya? Siapa yang tidak menghabiskan uangnya? Hei, kamu sayang, kamu masih membela si sayang itu? Kamu ini beneran anggota keluarga Peterson atau anggota keluarga Davis? Bayu, jangan lupa, kamu sekarang lebih buruk dari anjing. Siapa yang melakukan ini padamu? Aku tahu persis siapa pelakunya. Kamu. Ibu saya sendiri, kamu menghancurkan aku. Kalau bukan karena keegoisanmu, sifat pelitmu, keserakahanmu, mana mungkin aku kehilangan istri dan anak. Aku bahkan kehilangan pekerjaan. Dan kamu? Kamu juga menghancurkan aku. Apa hebatnya punya anak laki-laki? Apa istimewanya itu? Dia berkelahi di desa itu, dikeluarkan dari sekolah, lalu datang ke kota untuk mengambil alih rumahku. Kamu juga menghancurkan aku. Dan kalian berdua lintah darat yang serakah. Selalu datang padaku minta rumah, minta mobil, bahkan untuk tagihan utilitas kalian. Bayu, kamu gila. Kamu mengacungkan pisau ke kami dan pikir uang akan muncul begitu saja untuk pengobatanmu? Daripada melakukan semua ini, sebaiknya kamu cari Citra, sujud dan mohon padanya. Mungkin, kalau dia kasihan padamu, dia mau menikah lagi denganmu dan memberimu uang untuk pengobatan. Menikah lagi? Mana mungkin dia mau menikah lagi denganku? Dia pasti berharap aku mati sekarang. Lepaskan aku, lepas! 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 Ayo pergi. Bayu, kamu sekarang bangkrut dan setengah mati. Jangan bawa nasib burukmu ke ibu dan kami. Kamu cari saja tempat dan urus dirimu sendiri. Baiklah, jangan main-main lagi. Ayo makan. Ayo, waktunya makan. Hari ini ayah kerja keras, makan daging. Wah, sekarang Bunga cuma peduli sama ayahnya ya. Kalau ibu gimana? Ibu yang paling susah merawatku. Nih paha ayam besar buat ibu. Kan Bunga paling sayang ibu, iya kan? Apa yang telah kulakukan? Ibu, orang itu kenapa? Dia mungkin sakit. Ayo cepat-cepat, jangan sampai tertipu. Ayah, kenapa? Bunga. Bapak Pratama, sudah sadar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda perlu membahas rencana perawatan dengan keluarga sesegera mungkin. Sudah siap melakukannya? Dokter, saya dengar Bunga kami menggerakkan jarinya lagi. Ya. Kalau begitu, saya akan menemuinya. Citra. Kamu lagi ngapain di sini?
Aku tahu aku salah. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Aku ini penghisap darah. Aku tahu aku salah. Kalau kamu kesini cuma buat ngomong-omong kosong nggak berguna ini, maka aku rasa waktuku terlalu berharga, tolong minggir. Citra. Bisakah kita menikah lagi demi 6 tahun kita sebagai suami istri dan demi Bunga, anak perempuan kita yang cantik? Beri aku kesempatan lagi. Berani-beraninya kamu menyebut nama Bunga, biar ku kasih tahu. Kalau bukan karena keberuntungan Bunga dan operasi yang berhasil, dia bahkan nggak akan hidup sampai sekarang. Apa? Operasi Bunga berhasil. Jadi gimana kabarnya sekarang? Keadaan dia sekarang nggak ada hubungannya sama kamu. Sejak kamu membela ibumu, menganggap Bunga cuma anak perempuan dan nggak layak diselamatkan. Sejak kamu bawa pulang cucu kesayangan keluarga Peterson buat coba rebut rumah di zona sekolah itu, Bunga sudah nggak ada hubungannya sama kamu, Bayu. Kamu nggak layak jadi ayah Bunga. Pergi! Citra. Aku salah, aku tahu, aku nggak layak, tapi kan Bunga sudah memanggilku ayah selama 6 tahun. Kumohon, izinkan aku menemuinya sekali lagi. Aku sekarang kena kanker hati, dan aku nggak punya uang buat berobat. Kumohon, izinkan aku menemuinya sekali lagi, kanker hati. Tolong izinkan aku menemuinya sekali lagi. Kanker hati. Keluargamu, keluarga Peterson, tidak berencana mengambil anak laki-laki saudaramu dan menyerahkannya padamu? Di mata keluargamu, Bunga kami hanyalah seorang gadis tak berguna. Sayang. Apa maumu dengan Bunga? Bukankah cucu kesayangan keluarga Peterson sudah cukup untukmu? Oh, iya. Begitu kamu mati karena kanker, cucu kesayangan keluarga Peterson bisa meneruskan nama keluarga untukmu. Anugerah yang besar ya, buat apa lagi melihat Bunga kami? Citra, aku mohon padamu, aku tahu aku salah. Citra, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Apapun yang tidak kamu suka, akan kuubah semuanya. Ibuku, aku akan putus semua hubungan dengan mereka. Aku tak akan pernah berurusan lagi dengan keluarga Peterson. Kartu gajiku akan kuserahkan hanya padamu. Kamu bisa atur PIN-nya dengan sesuatu yang hanya kamu yang tahu. Mulai sekarang, semua pekerjaan rumah akan kulakukan. Aku akan merawat Bunga. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi, ya. Aku mohon padamu, tolong. Bayu, bukankah aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya? Saat kau menikahiku, kau ucapkan semua kata-kata manis, bilang aku terlalu baik untukmu. Kau akan lebih memperhatikanku dan akan membalasnya padaku. Apa kau benar-benar melakukan semua itu? Setelah Bunga lahir, saat aku minta cerai, kau bersumpah kepada langit bahwa kau tak akan pernah lagi membela ibumu. Waktu itu kau juga berlutut seperti ini, memohon padaku untuk satu kesempatan lagi. Lalu bagaimana? Lalu dalam 6 tahun pernikahan, Kau gunakan segala cara. untuk menjebakku dan berjaga-jaga terhadapku. Takut aku pakai uangmu. Terus mengincar uangku. Aku sudah tahu siapa dirimu, janji-janjimu. Tak lebih baik dari gonggongan anjing. Lututmu sekarang terlihat sangat menyedihkan bagiku. Kau berlutut dan minta maaf sekarang. Hanya karena kau sudah menjadi anjing liar yang tak punya tempat berpaling, dan keluarga yang kau pikir kau punya, tak satu pun bisa membantumu. Menyesal sekarang. Sudah terlambat. Dan aku tak akan pernah memaafkanmu. Halo? Ibu Citra, Bunga sudah sadar. Benarkah? Aku segera ke sana. Dokter, anak perempuanku sudah sadar? Dia sudah sadar sekarang. Kami hanya perlu mengamatinya sebentar, dan jika pemulihannya baik, dia bisa pulang. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Sama-sama, Ibu Citra. Saya akan periksa pasien lain dulu. Baik. Dia baru saja bangun. Pastikan dia banyak istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Bunga. Syukurlah kau sudah sadar. Syukurlah.
Sayang, Apa? Jadi pengangguran yang tidak bertanggung jawab saja belum cukup? Sekarang kau juga mau punya catatan kriminal. Citra, jangan coba-coba mengancam kami dengan itu. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Kamu harus berpikir matang-matang. Kamu masih punya anak perempuan yang mati suri yang butuh perawatanmu. Sebaiknya kamu bertindak cerdas dalam hal ini. Ambil ponselmu sekarang juga dan cabut tuntutan. Kalau tidak, Cabut tuntutan? Boleh. Tidak masalah. Aku dengan senang hati. apa ini sayang? Apa yang baru kau semprotkan? Aku nggak mau pergi kemana-mana. Aku nggak mau balik ke pedesaan. Memangnya kenapa kalau ini rumahmu? Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Sekarang aku nggak boleh tinggal di rumahmu. Ibu bisa tinggal di tempatku, tapi lihat apa yang ibu lakukan. Setiap hari ibu keluar, bilang ke semua orang kalau Rio adalah anakku, kalau aku punya dia waktu masih sekolah. Dan dia itu kesalahan. Ibu bilang ke orang-orang kalau rumah ini hadiah dari ayah kandungnya. Ibu menyebarkan kebohongan tentangku setiap hari. Ibu tahu nggak orang-orang di grup obrolan RT sekarang gimana liatnya aku? Ya, aku cuma mau supaya Rio bisa tinggal di sini biar dia bisa sekolah dengan baik. Terus kenapa ibu nggak bilang yang sebenarnya? Kenapa ibu harus buat-buat cerita bohong tentangku? Ibu bisa bilang dia itu keponakan laki-lakiku. Memangnya kenapa dengan itu? Tapi ibu malah menyebarkan gosip tentangku. Yang bener aja. Aku cuma bercanda. Mana aku tahu. Orang kota bakal nganggapnya serius banget. Ya ampun. Tomo, astaga, akhirnya kamu pulang juga. Kamu harus lakukan sesuatu soal Ayu ini. Hah? Dia udah gila. Dia mau usir aku. Ada apa sih? Biarkan dia yang cerita sendiri. Tanya dia apa yang dia omongin tentangku di luar sana. Apa yang aku bilang tentang kamu? Hah? Aku cuma memuji pesonamu di luar sana. Nggak cuma bisa membesarkan anak kesayanganmu, Rio. Sambil hamil, kamu masih bisa nikah sama pria seperti Tomo. Dan bahkan sekarang setelah cerai dan menikah lagi, kamu masih punya pria seperti Tomo yang mau menikahimu. Salahnya apa? Jadi bayi yang kamu kandung ini benar-benar bukan darah dagingku? Gadis malang itu mengira dirinya sudah dewasa sekarang. Dia perlu diberi pelajaran. Oh, Tomo jangan terlalu keras pada Ayu. Memang dulu waktu sekolah dia agak nakal, tapi sekarang kalian sudah menikah. Siapa peduli darah daging? Siapa yang dia kandung? Hidup saja dengan baik bersama. Itu sudah cukup. Ibu, omong kosong apa yang ibu ucapkan? Omong kosong apa? Bukankah kamu yang bilang padaku saat kamu menikahi Tomo? Dia tidak tahu darah daging siapa yang kamu kandung. Kamu bahkan pamer pesonamu. Bilang bisa membuat siapapun mengambil alih. Ibu, tutup mulutmu. Berani-beraninya kau mengkhianatiku? Tidak, Tomo. Tomo! Kultasnya bercanda, seperti waktu itu. Sekali, dua kali. Kau pikir kau bisa mempermainkanku? Tomo, aku hanya sangat kesal pada gadis malang itu. Dia ingin mengusirku kembali ke pedesaan. Itu sebabnya aku bicara sembarangan. Jangan kau pukul dia. Dia sedang hamil. Bagaimana jika seseorang benar-benar mati? Tomo, jangan dengarkan omong kosong ibuku. Bayi di perutku pasti anakmu. Tomo. Kamu tidak boleh memukulnya. Kamu sama sekali tidak boleh memukulnya. Minggir! sayang, berani-beraninya kau mempermainkanku? Ibu, perutku sakit sekali. Ratna yang banyak bicara membuat Tomo jadi marah besar sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan Ayu keguguran. Ayu, sayang. Ibu tidak pernah bermaksud ini terjadi. Semua ini, aku baru tahu belakangan, kebetulan banget. Ibu, aku sudah hampir sembuh sekarang. Kamu akan baik-baik saja, Bunga. Dan balas dendamku pada keluarga Pratama masih jauh dari selesai. Aku belum selesai. Untuk orang-orang yang menyakiti anakku, aku tidak akan melepas satupun dari mereka.
Apakah Anda Ibu Ratna Pratama? Iya, betul. Ada apa yang perlu dari saya? Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Ibu Citra Dewi dan bukti-bukti yang diserahkan, terdakwa Ratna Pratama didakwa melakukan penganiayaan anak yang disengaja, menyebarkan rumor dan fitnah serta tindak pidana lainnya. Anda akan diadili. Ibu Pratama, Anda harus ikut kami. Saya tidak melanggar hukum. Atas dasar apa kalian menangkap saya? Anak laki-laki saya, Bayu, sudah lebih dulu menandatangani perjanjian penyelesaian. Mengenai perjanjian penyelesaian yang ditandatangani anak laki-laki Anda, Bayu, Ibu Citra Dewi, sebagai ibu dari anak tersebut tidak diberitahu. Setelah gugatan diajukan oleh pengacaranya, kami diwajibkan oleh hukum untuk mengadili Anda. Bawa dia pergi. Tidak, saya tidak mau pergi. Saya tidak pergi. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Lepaskan saya. Permisi, siapa yang bertanggung jawab atas Rio? Oh, saya. Kami punya bukti dari lingkungan Anda. Jam 3 sore ini, anak laki-laki itu sengaja merusak kendaraan seseorang. Pemilik mobil menuntut kompensasi Rp20.000. 20.000? Apakah pendakwa ada hubungan dengan Rio? Tidak. Saya tidak. Saya bukan ayahnya. Anda harus ikut kami. Anda, dasar anak nakal. Apa yang merasuki kamu? Merusak mobil orang? Petugas lihat dia cuma anak kecil, dia belum mengerti. Cuma iseng saja. Teguran yang keras akan membuatnya jerah. Itu kata nenek saya. Dia berdandan menor dan bawa mobil mewah, jadi jelas dia bukan orang baik. Saya cuma memukul mobilnya. Kamu... Ikut saya, hei. Saya bukan ayahnya. Anda salah orang. Dah, Bunga sudah pulih sepenuhnya. Saat hari dia keluar dari rumah sakit, Bapak Wijaya memberitahu saya semua berita terbaru. Ibu mertua saya, Ratna, dinyatakan bersalah karena memaksa minum alkohol dengan jahat, menyebarkan rumor dan fitnah dan dakwaan lainnya. Dengan bukti konklusif, dia dihukum atas beberapa kejahatan dan dihukum penjara seumur hidup. Keluarga Peterson harus menghabiskan semua tabungan mereka dan menjual rumah mereka untuk menutupi mobil yang dirusak Rio dan melunasi utang mereka. Oh sayang, pelan-pelan jangan sampai jatuh. Ibu, lihat. Saya sudah sembuh sekarang. Ayo pergi. Setelah tinggal di pusat rehabilitasi bersama Bunga selama 6 bulan, dia pulih sepenuhnya. Dia bisa kembali bersekolah. Ibu Citra, apakah Ibu kesini untuk melihat rumah? Ya, kesehatan anak perempuan saya sudah hampir pulih total. Saya ingin membelikannya rumah di zona sekolah. Kebetulan, ada satu yang tersedia dengan tata ruang yang sama seperti rumah Ibu dulu. Pencahayaannya juga bagus. Mari kita lihat. Di sini, oke. Terakhir kali saya melihat Bayu adalah di ulang tahun anak perempuan kami. Citra. Bunga. Ini ayah. Aku tahu kamu ayahku, tapi aku tidak ingin bertemu kamu lagi. Bayu, karena itu perasaan Bunga, kamu harus menghargai keinginannya. Jangan datang lagi ke sini. Citra. Ayo pergi. Bunga. Citra. Aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Aku didiagnosis kanker. Tidak ada satupun keluarga yang mau membiayai pengobatanku. Sekarang, sudah stadium terminal. Kita mungkin tidak punya banyak kesempatan lagi untuk bertemu. Tapi ibu dan aku tidak pernah ingin bertemu kamu. Bu, ayo pergi. Ayo pergi. Wah, cantik sekali. Sejak itu, aku tidak pernah bertemu Bayu lagi. Tapi bagi anak saya dan saya, hidup kami terus membaik. Ibu juga sayang padamu. Tamat.